Begitu rombongan Lukas meninggalkan toko surya, seorang wanita parubaya muncul dari dalam toko. Kepalanya sedikit menculur, melihat ke kiri, ke arah toko bulan yang berada di sebelah. Wanita itu menoleh, menatap kedua penjaga tokonya, mengapresiasi kerja keduanya. Kerja bagus. Kalian harus teliti melihat calon pembeli sebelum mereka membuat kacau di dalam tokoku. Bulan depan, gaji kalian akan aku naikkan 10%. Kedua penjaga toko langsung tersenyum lebar, membungkuk dalam-dalam dan berucap serempak. Terima kasih, manajer. Jika Wahna mengetahui peristiwa ini, pasti dia akan mengutuk Lukas tanpa henti. Apa yang dialami Lukas dan anak-anak itu hari ini nyaris sama dengan yang Wahna alami di distrik Nabrajem. Tidak ada yang menghentikan rombongan Lukas masuk ke toko bulan. Anak-anak sibuk melihat banyak jenis pakaian, menunjuk sana, menunjuk sini, bingung memilih yang mereka inginkan. Melihat calon pembeli, seorang pelayan wanita menghampiri Lukas dan Lucy, menyapa dengan ramah. Selamat datang di toko bulan kami, Tuan Muda dan Nona Muda. Adakah yang bisa aku bantu? Lukas tersenyum mengangguk. Keluargaku ini ingin membeli pakaian, tolong beri arahan pakaian yang berkualitas untuk mereka. Semua orang ini. Apakah anak-anak itu juga? Tanya pelayan toko memastikan. Agak terpana menatap Lukas. Tentu sang pelayan toko merasa sulit untuk percaya. Anak-anak dan orang dewasa yang datang bersama Lukas, jumlahnya lebih dari 35 orang. Lukas mengerti dari pertanyaan dan ekspresi di wajah pelayan. Dia pun memastikan dengan ekspresi kesungguhan. Apakah kamu pikir aku bercanda? Atau kamu pikir aku tidak bisa membayar? Belum sempat sang pelayan toko menanggapi. Seorang pemuda seusia Lukas menyelah. Tentu saja pelayan ini meragukannya. Siapa yang akan percaya? Keluarga miskin mampu membeli pakaian di toko bulan yang mewah seperti ini. Hanya orang gila yang mempercayainya. Imbu pemuda itu dengan nada yang sangat mengejek. Lukas dan Lucy menoleh ke sumber suara, melihat seorang pemuda yang sudah tidak asing bagi mereka. Pemuda itu merupakan seorang tuan muda dari keluarga kelas 2, dan tergolong keluarga terkemuka di kota Lembu, Tuan Muda Ndablek. Ketika Lucy hendak menanggapi, seorang gadis bertubuh montok dengan dada besar, muncul dari sela ruangan lain seraya berkata, "Sayang, apakah gaun ini cocok untukku?" "Tentu saja cocok. Kamu boleh memilih gaun manapun yang kamu suka," sahut Tuan Muda Ndablek, mengangkat dagunya dengan bangga, sedikit melirik ke arah Lukas. "Benarkah?" tanya ulang si gadis montok memastikan. Melihat Tuan Muda Ndablek mengangguk, dengan sukacita, gadis montok itu langsung menunjuk beberapa pakaian. "Kalau begitu, aku ingin ini, yang ini, dan ini. Sudah aku katakan padamu, sesuai yang kamu inginkan," sahut Tuan Muda Ndablek dengan santai, pun kembali sedikit melirik ke arah Lukas. Sebelum sang kekasih berubah pikiran, si gadis montok bergegas membawa pakaian pilihannya ke meja kasir. Setelah menghitung, petugas kasir berkata, "Nona muda, semuanya 8.100 koin emas." Dengan gaya lebih manja, gadis montok itu menghampiri Tuan Muda Ndablek. "Sayang, semuanya hanya 8.100 kok." "Apa? 8.100? Sergah Tuan Muda Ndablek membelalakan mata, memenggal ucapan kekasihnya karena terkejut. Memekik dengan tidak percaya. "Mengapa begitu mahal? Bukankah ini hanya 3 potong pakaian?" Manajer toko bulan muncul dari arah dalam, menjelaskan perihal harga. "Tuan Muda, gaun ini adalah gaun yang dibuat secara khusus dan didatangkan dari kota distrik. Kami juga telah memberikan diskon sebesar 10% dari harga seharusnya." Lucy tidak bisa menahan senyum. Sambil melangkah ke arah etalase yang lain, dia bergumam, "Haha, miskin. Apa katamu? Siapa yang kau sebut miskin? Hah, apa kau sanggup membeli ketiga gaun itu? Mustahil." Tuan Muda Ndablek langsung menyalak, mengerti bahwa gumaman Lucy sedang menyindirnya. Lucy mengabaikan ocehan Tuan Muda Ndablek, melangkah ke meja kasir, membawa 5 potong gaun yang sangat indah. Setelah dengan diskon 10%, semuanya menjadi 16.830 koin emas, Nona muda. Ujar petugas kasir menyampaikan perhitungannya. Tanpa basa-basi, Lucy mengeluarkan setumpuk koin emas sejumlah yang disebutkan petugas kasir. Tidak bereaksi, petugas kasir justru tertegun. Sempat terlintas di dalam benaknya, Lucy adalah sama saja dengan kebanyakan orang yang merasa kaya. Pulih dari pikirannya, petugas menghitung jumlah koin emas yang tertumpuk rapi di mejanya. Lantas membungkuk ke arah Lucy. "Terima kasih, Nona muda. Semuanya sudah sesuai dengan nilai seharusnya." Di saat yang sama, melihat Lucy dengan mudahnya mengeluarkan koin emas dalam jumlah banyak, Tuan Muda Ndablek dan kekasihnya mematung di tempat, menjatuhkan rahang dengan mata membelalak lebar. Lucy kembali ke arah Lukas. Begitu melewati sepasang kekasih itu, dia bergumam lagi, "Haha, miskin." "Tidak terima," Tuan Muda Ndablek melontarkan tuduhan sembarangan. "Bagaimana kamu bisa memiliki banyak koin emas? Apakah kamu mencurinya?" "Hah?" Mendengar tuduhan itu, Lukas bereaksi. "Heh, apakah jika kamu tidak mampu membayar, itu berarti orang lain juga tidak mampu? Apakah jika kamu kaya dan orang lain miskin, itu berarti kamu telah mencuri? Sepertinya otakmu perlu dicuci agar tidak berkarat terkena air susu terlalu banyak." Mendengar sanggahan Lukas, Lucy dan para sepupunya menggeser pandangan seketika, menatap si gadis montok, dan tertawa lepas kemudian. Jelas bagi semua orang, ucapan Lukas mengarah pada dada si gadis montok yang besar. Pelayan dan petugas kasir pun tersenyum malu, menahan tawa yang sulit dikendalikan. "Kamu!" geram Tuan Muda Ndablek, lantas menarik lengan kekasihnya sambil berkata marah kepada Lukas. "Kamu akan menyesali ini." Melihat sepasang kekasih itu telah keluar toko, manajer toko bulan menyapa Lukas dan Lucy dengan ramah. "Tuan Muda dan Nona muda, masih adakah yang bisa kami bantu?" "Terima kasih, manajer," angguk Lukas, lantas berkata, "Tolong rekomendasikan aku untuk anak-anak ini. Satu anak minimal 10 potong pakaian. CC, 10 potong per anak. Segera, Tuan Muda, segera," sahut sang manajer tergagap. Bergegas dengan beberapa orang pelayannya menyiapkan permintaan Lukas. Mendapati orang di sekitarnya masih mematung,
Lukas memandang para sepupu dan pelayan keluarganya. Kenapa kalian diam saja? Ayo, pilih pakaian yang kalian suka. 1 orang 5 potong pakaian. Atau aku berubah pikiran. Mendengar kalimat terakhir Lukas, para sepupu dan pelayan langsung berhamburan, memilih pakaian yang mereka inginkan. Ayo cepat. Mumpung tuan muda Lukas sedang waras. Bisik seorang pelayan keluarga kepada rekannya. Mendengar bisikan pelayan itu, Lucy bukannya marah, tapi justru tertawa terbahak-bahak. Tidak lama kemudian, begitu semua orang telah memilih pakaian yang diinginkan, petugas kasir menghitung dengan sangat gugup. Berkata dengan suara agak bergetar, "Tuan muda, semuanya senilai 1.112.000 koin emas." Sama seperti Lucy, Lukas mengeluarkan koin emas dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di atas meja dengan tertumpuk rapi. Sesaat kemudian, sang manajer berkata, "Tuan muda, koin emas ini lebih 3.000 keping." Mungkin, Lukas langsung melambaikan tangannya. Simpan saja untuk para pelayan dan penjaga pintu toko. Mereka semua telah melayani dengan baik. Sontak, semua pelayan toko melompat sebentar, lalu membungkuk ke arah Lukas. "Terima kasih, Tuan muda." Melihat rombongan Lukas keluar dari toko bulan, penjaga pintu toko Surya memandang dengan ekspresi jijik. Salah satu penjaga bergegas masuk untuk melapor. Tidak menunda, begitu mendapat laporan penjaga, manajer toko Surya bergegas masuk ke toko bulan. Melihat kehadiran manajer toko Surya, manajer toko bulan menyapa dengan senyum sumringah di wajahnya. "Hei, tumben sekali manajer Surya masuk toko kami. Adakah yang bisa aku bantu?" Manajer toko Surya tidak menjawab, tapi matanya memandang sekeliling, melihat beberapa etalase dengan jumlah pakaian yang sedikit. "Apakah para bocah pengemis itu sudah menghancurkan tokomu?" tanya manajer toko Surya menerka. "Pengemis?" ulang manajer toko bulan, lantas bertanya memastikan. "Apakah maksudmu para bocah yang barusan keluar?" Melihat anggukan manajer toko Surya, manajer toko bulan berkata bangga. "Kau sebut mereka pengemis? Mereka telah memborong puluhan potong pakaian segala jenis. Lihat etalase yang sudah kosong sebagian besar. Semuanya telah dibeli oleh tuan muda yang membawa anak-anak itu. Kamu tahu berapa nilainya? Lebih dari 3 juta. 3 juta koin emas. Lebih?" imbuh manajer toko bulan, sengaja melebihkan jumlah koin emas, berharap pesaingnya akan lebih panas. "Lebih dari 3 juta. 3 juta koin emas. Mereka membeli sebanyak 3 juta. Gumam ulang manajer toko Surya, langsung syok mendengar jumlah koin emas yang sangat banyak. Melangkah keluar sambil mengulang-ulang kalimat 3 juta koin emas. Melihat manajer toko Surya keluar dari toko bulan, salah satu penjaga toko Surya bertanya dengan senyum indah di wajah. "Manajer, bagaimana?" Di luar ekspektasi kedua penjaga, manajer toko bulan menyalak. "Bagaimana kepalamu? Kenapa kamu tidak biarkan mereka masuk?" "Hah? Mereka telah berbelanja di toko sebelah senilai 3 juta koin emas." 3 juta. Kedua penjaga saling bertukar pandang dan tercengang. Salah satu dari mereka bertanya memastikan. "Lalu, apakah 10% dibul?" "Batal." Pekik manajer toko bulan, memenggal begitu saja perkataan penjaganya. Langsung masuk ke dalam toko dengan kesal sekaligus menyesal. "Batal?" ulang serempak kedua penjaga, terduduk lemah seketika. Dalam perjalanan kembali, semua anak tampak tersenyum riang. Pandangan mata mereka kemana-mana, selalu bertanya di sepanjang jalan. "Kakak, aku ingin itu." Pinta seorang bocah laki-laki usia 3 tahun, menunjuk jari di gendongan Lukas, tertuju lurus ke arah penjual gula-gula. Baru saja Lukas memandang arah yang ditunjuk, beberapa anak lain sudah menarik-narik ujung bajunya, pun menunjuk ke arah yang sama. Lukas tersenyum tak berdaya. "Baiklah, kita beli. Tiap orang 1. Ya, tidak boleh lebih." "Hori!" Semua anak bersorak, langsung berlari senang ke arah penjual gula-gula di pinggir jalan. "Berapa satu gula-gula ini, Paman?" tanya Lucy kepada pria parubaya penjual gula-gula. Pria penjual gula-gula menjawab ramah. 1 koin perak, nona muda." Lucy mengambil 25 gula-gula, lalu menyerahkan 1 koin emas. "Ini, Paman." "Nona muda, maafkan aku. Aku tidak memiliki kembalian sama sekali," ucap pria penjual dengan ekspresi menyesal. Lucy tersenyum. "Untuk Paman saja." Pria penjual gula-gula itu langsung membungkuk, hampir 90 derajat. Matanya memerah, berkata dengan suara berat. "Nona muda, terima kasih." Tentu saja pria penjual gula-gula itu hampir menangis. Pasalnya, sejak pagi dirinya berdiri di tepi jalan, belum satu pun gula-gula miliknya yang terjual. Melihat ekspresi pria parubaya ini, Lukas langsung mengerti. Mengembuskan napas panjang, ingatannya kembali ke masa lalu. Kala itu, di usia kecil, Lukas tahu bagaimana dia dan ibunya menahan rasa lapar. Barang yang mereka jajakan belum terjual sama sekali. Tidak ada uang sepeser pun untuk membeli sesuap makanan. "Paman, apakah masih banyak gula-gulanya?" tanya Lukas kemudian. Pria penjual itu segera merespon. "Masih beberapa, Tuan Muda." "Apakah Tuan Muda akan membelinya?" "Aku membeli semuanya," angguk Lukas. Lalu meraih tangan kanan pria penjual itu, meletakkan segenggam koin emas ke telapak tangannya. "Ini untuk Paman. Jangan menolak." Melihat 100 koin emas di telapak tangannya, pria parubaya itu jatuh berlutut, tanpa sadar air matanya menetes. "Tuan Muda, terima kasih. Terima kasih." Lukas bergegas memaksa pria itu untuk berdiri, tersenyum ketika menawarkan. "Jika Paman membutuhkan bantuan atau pekerjaan, datanglah ke kediaman Patriark Lukimin. Katakan bahwa Lukas yang memintamu datang pada penjaga gerbang. Tuan Muda, kebaikan Tuan Muda akan selalu kuingat." "Terima kasih, Tuan Muda," ucap pria parubaya penjual gula-gula, membungkuk sekali lagi sambil menyeka air mata. Di tengah perjalanan, Lucy memperhatikan Lukas dari awal. Bertanya penasaran, "Apakah kamu salah minum obat tadi malam?" Lukas tertegun. "Apa yang salah?" Lucy menegaskan. "Pertama, kamu membagi koin emas kepada penjaga. Jelas itu koin emas dari Wahna, bukan? Kedua, semua anak, semua sepupu,
Dan semua pelayan, kamu memberikan pakaian yang banyak dan mahal. Dan ketiga, kamu membantu paman penjual gula-gula. Jika kamu gila seperti biasanya, tidak mungkin keajaiban ini terjadi. Lucas tertawa kecil, lalu berkata dengan suara dalam. Aku diberi kesempatan oleh Wahna untuk memiliki sejumlah koin emas, bahkan lebih dari sekedar koin emas. Siapa yang akan menyangka? Lalu, kenapa aku tidak melakukan hal sama walaupun itu hanya sedikit? Setidaknya aku dapat membantu orang lain, meskipun itu tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya kamu waras juga. Pungkas Lucy singkat. Tuan Muda Dablek tiba-tiba muncul dari sebuah gang, lengkap dengan 5 orang pengawal, membentak ke arah Lucas. Botak, akhirnya kamu muncul juga. Lucas tertegun sejenak, lalu bertanya. Sejak kapan aku menghilang hingga kau sebut aku muncul? Hajar dia. Pekik perintah Tuan Muda Dablek, membuat kelima orang pengawal tahap penyempurnaan Ki tingkat tinggi melangkah maju. Para sepupu Lucas menghunus pedang seketika, sedangkan para pelayan mengambil anak-anak yang masih berlarian di pinggir jalan. Akan tetapi, belum kelima pengawal itu bertindak, secara tiba-tiba, kelimanya berhenti mendadak, jatuh berlutut dengan bunyi kedebuk. Seolah sedang memukul sebuah bukit. Kelima pengawal itu penuh keringat dingin, menggertakkan gigi menahan tekanan yang begitu kuat. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, lebih-lebih dengan Tuan Muda Dablek yang sudah mematung. Namun Lucas dan Lucy segera mengetahui bahwa kelima pengawal ini sedang mengalami penindasan aura dari seseorang yang kekuatannya jauh lebih tinggi. Dan benar saja, seorang prajurit kota yang mengikuti Lucas dari balik bayang-bayang, muncul dari arah belakang kelompok Lucas. Meskipun sebagai prajurit kota, tidak ada yang mengenali mereka. Selain pakaian yang dikenakan adalah pakaian umum, keberadaan prajurit kota cenderung tidak diketahui secara pasti. Hendak mengambil langkah melarikan diri, Tuan Muda Dablek dipaksa mengurungkan niat. Mengalami hal sama dengan para pengawalnya, jatuh berlutut tanpa mampu menahan. Berani sekali kamu mengganggu keluarga Tuan Muda Lucas, ujar sosok pria prajurit kota dari arah lain, tiba-tiba berdiri di sebelah Tuan Muda Dablek. Ampuni aku. Sesal Tuan Muda Dablek, menatap ke arah Lucas, memohon dengan wajah memelas, nyaris menangis saat ini. Lucas, maafkan aku. Ini kesalahpahaman. Maafkan aku. Lepaskan mereka. Pinta Lucas kepada 2 orang prajurit kota. Kedua prajurit kota mengangguk patuh, salah satunya mengancam. Jika kamu berani mengganggu keluarga Tuan Muda Lucas lagi, akan aku bantai seluruh keluargamu. Mendengar ancaman dari sosok seram dan berwajah garang, Tuan Muda Dablek terkencing-kencing. Berlari tunggang langgang, sambil memegangi celananya yang basah beraroma pesing. Tuan pengawal, terima kasih. Ucap Lucas sedikit membungkuk. Kewajiban kami, Tuan Muda. Balas kedua prajurit kota, juga sedikit membungkuk. Setelah rombongan Lucas meninggalkan jalanan kota, para pejalan kaki atau orang yang kebetulan berada di tempat kejadian, langsung heboh dengan berbagai spekulasi dan pertanyaan. Dari mana para ahli kuat yang mengawal keluarga Tuan Muda Lucas itu? Mungkinkah mereka mempekerjakannya? Aku belum pernah melihat wajah-wajah para ahli itu sebelumnya. Atau mungkin itu adalah pihak dari Akademi Buana Raya. Bisa jadi, Nona Muda Lucy dan Tuan Muda Lucas adalah murid Akademi Buana Raya. Sudah barang tentu tidak ada yang mengenali wajah para prajurit kota yang menjadi pengawal keluarga Lucas. Wahna telah meminta Tuan Kota memilih pengawal khusus kediaman Tuan Kota yang tidak pernah muncul di depan halayak. Bab ke-89, Akademi Buana Raya. Kini, murid-murid pelataran luar tampak semakin bersemangat. Tidak hanya murid dari pelataran lain yang datang membantu pelatihan, tetapi dengan kehadiran tetua muda Sado dan beberapa murid tahap jenderal alam yang membimbing kultivasi, menjadikan mereka merasa diperhatikan dan dihargai keberadaannya. Di ruang depan rumah aksara paling tenggara, Line dan 10 orang murid sedang berdiskusi. Lina berbicara saat ini. Besok, aku akan kembali sebentar ke kampung halamanku. Misty akan menggantikan tugasku untuk sementara. Tolong bantu dia jika ada masalah yang harus diselesaikan. Saudari Lina, aku juga ingin kembali ke kampung halaman. Sudah 8 tahun aku di sini, dan belum pernah mendengar kabar keluargaku. Tapi tempat asalku sangat jauh. Keluh seorang murid perempuan, mengembuskan napas panjang dengan ekspresi sedih. Lina pun menghela napas. Berpikir, tidak mungkin Wahna akan mengantar satu persatu setiap murid pelataran luar yang merindukan keluarganya. Apalagi letaknya sangat berjauhan dengan arah yang berbeda-beda, tentu akan menghabiskan banyak waktu. Kamu tinggal di mana? Tanya Lina menatap Iba. Yuli, nama murid perempuan itu, menjawab penuh harap. Aku dari distrik Lingba, wilayah timur laut daratan Liba. Sangat jauh. Sahut Lina, terdiam sejenak, lalu berkata. Kekuatan kita belum mampu untuk bepergian seorang diri, setidaknya kita harus berada di tahap prajurit alam terlebih dahulu. Aku saja, jika bukan Wahna yang mengantarku, aku tidak akan berani pergi sendiri. Risikonya terlalu besar. Apalagi kita seorang perempuan. Aku akan bicara pada Wahna, semoga ada solusi baik untuk kita semua. Harap semuanya bersabar. Imbu Lina sambil memandang semua orang, yang mayoritas dari mereka adalah perempuan. Benarkah? Terima kasih, saudari Lina. Sahut Yuli tampak bersemangat. Demikian pula dengan beberapa murid perempuan yang lain, seolah mereka melihat harapan itu dengan pasti. Lina tersenyum mengangguk, lantas menatap seorang murid laki-laki, berpesan sambil menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Miss Di, Wahna menitipkan ini padaku. Botol giok warna putih, untuk para murid yang masih berada di tahap transformasi. Dan botol giok warna hijau, itu untuk murid tahap penyempurnaan Ki. Sedangkan untuk murid tahap penyempurnaan roh, berikan botol giok warna merah. Setiap botol terdapat 5 butir pil mida bintang 4. Bagikan kepada semua murid 3 hari mendatang, masing-masing 1. Ya dewa, Wahna ini sangat bermurah hati. Kita telah dibantu sejak dia datang ke pelataran ini. Ucap seorang pemuda, salah satu murid pelataran luar yang lama. Miss Di mengangguk, berkata dengan suara dalam. Aku tidak akan mengecewakannya. Kebaikannya terlalu banyak, hanya mengingat yang aku bisa, tidak akan mampu aku membalasnya. Aku siap menjadi bawahannya. Bahkan menjadi pelayannya sekalipun, aku sangat bersedia.
Imbu Misty dengan nada dan ekspresi tegas. Aku juga. Sama denganku. Jangan lupakan aku. Begitupun aku. Satu persatu, semua murid yang hadir menyatakan hal yang senada dengan Miss D. Bukan dipaksa atau terpaksa, tapi itu muncul dari kedalaman hati masing-masing. Lina tersenyum senang menanggapi. Sejak kehadirannya, memang telah mengubah hidup kita. Bukan hanya kekuatan yang meningkat, tapi disadari atau tidak, kita justru lebih saling menjaga, saling peduli satu sama lain. Apakah kalian merasakannya juga? Benar sekali. Itu yang aku rasakan beberapa waktu ini. Sahut Yuli, mendapat anggukan sungguh-sungguh dari yang lain. Oh ya, aku hampir lupa. Setelah Lina, lalu berkata kemudian, di dalam cincin ini, ada sejumlah koin emas. Kalian yang menjadi perwakilan dan mengurus pelataran luar, mendapat 2.000 koin emas. Sedangkan para murid yang lain, mendapat 1.000 koin emas per orang. Jika ada sisa, tolong simpan. Tidak ada yang tidak tercengang. Semua napas akan berhenti tertahan. Keheningan melanda seisi ruangan, semua mata menatap satu arah pandang. 1.000 tiap orang. Murid pelataran luar lebih dari 1.000. Berarti, di dalam cincin itu, ada lebih dari 1.000.000 koin emas. Sergah Misty memecah keheningan. Jarno, murid laki-laki di sebelah Misty, menyandarkan punggung sembari bergumam. Ya dewa, apakah Wahna ini adalah sesosok dewa yang menyerupai manusia untuk menolong kita? Tanpa sadar, murid perempuan yang haring meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tetapi tidak bisa lagi mengungkapkan kegembiraan dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Lina menambahkan, jangan berikan koin emas itu secara utuh, tetapi secara bertahap, setidaknya 10 kali setiap ada peningkatan. Wahna ingin koin emas itu menjadi salah satu motivasi bagi kita semua. Aku mengerti. Angguk Miss D, ditimpali oleh Yuli kemudian. Dengan 100 koin emas hingga 10 kali, maka setiap orang dari kita akan meningkat lebih cepat. Kemampuan memberi sumber darah. Pungkas Lina. Pegunungan Kubrem. Sore menjelang, kelompok 16 orang Wahna baru saja bertarung melawan kawanan monster berlevel tinggi, setidaknya setara dengan tahap prajurit alam. Sekalipun menghadapi lawan yang tangguh selama 6 hari terakhir berlatih, sedikit pun tidak mengalami kesulitan yang berarti. Semua personel ke titik pusat. Begitu suara Wahna terdengar di benak. Dalam sekejap, personel tim kuning yang tersebar di 5 arah berbeda, bergerak ke tepi jurang titik tertentu, tempat di mana tim merah dan tim hijau berada saat ini. Hari ini kita akan beristirahat di suatu tempat. Mari buat lingkaran kecil dan saling berpegangan. Ucap Wahna kepada semua rekan. Meskipun bingung dengan apa yang dikatakan Wahna, tetapi mereka tetap mengikuti setiap perintah, sekecil apapun itu. Apalagi selama ini, setiap ucapan Wahna mengandung rencana mematikan menurut mereka. Menghadapi banyaknya kawanan monster, bahkan yang sangat ganas sekalipun, dibuat tak berdaya oleh taktik sederhana namun tak terpikirkan. Begitu lingkaran kecil terbentuk, melihat Mindy sedang memeluk lengan kiri Wahna, Dayu yang berada di seberang berkata, "Tunggu." Berganti posisi, Dayu bergegas berdiri di sebelah kanan Wahna, memeluk lengan kanan pemuda pujaan hatinya. Dia berkata, "Sudah." Tanda tanya semua orang terjawab seketika, tertawa lepas, jelas tindakan Dayu sedang menunjukkan rasa cemburu. Wahna tersenyum canggung, melanjutkan instruksinya. "Pada hitungan ketiga, pejamkan mata kalian. Jangan sekali-kali membukanya sebelum aku memberi aba-aba." Melihat semua teman-temannya telah memejamkan mata pada hitungannya, Wahna membawa semua menghilang. Kling! Di saat berikutnya, kelompok 16 orang Wahna muncul di dalam gua, tempat di dasar jurang yang sebelumnya pernah Wahna temukan. Sebelum Wahna memberi aba-aba untuk membuka mata, ia memodifikasi elemen cahaya, meletakkannya pada langit-langit gua, mengubah ruangan yang gelap gulita menjadi terang benderang. "Kalian bisa membuka mata sekarang," ucap Wahna lirih. Begitu mata terbuka, setiap orang mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sebuah ruangan yang cukup luas dengan dinding batu alami yang kokoh, adalah yang tersaji dalam visi semua orang. Belum melepas pelukan tangannya dari lengan Wahna, Dayu menoleh dan bertanya, "Apakah ini sebuah gua?" Wahna mengangguk, kemudian memperingatkan, "Jangan sekali-kali keluar dari mulut gua. Monster di sini berkekuatan sangat tinggi. Yang terendah saja setara dengan tahap raja alam tingkat menengah." "Apa?" Sergah semua orang terkejut, ditimpali dengan pertanyaan Boski. "Di mana kita sebenarnya? Lalu, bagaimana kamu bisa membawa kami ke tempat ini dalam sekejap?" Sambung Saiden bertanya. Matanya menatap tanpa berkedip, terlalu banyak hal mustahil yang terjadi, membuatnya tidak mampu lagi berpikir secara baik. Wahna menyunggingkan senyum. "Kita berada di dasar jurang?" Di dasar jurang? Bagaimana bisa?" Sergah Lina melebarkan mata. Sebagai murid dengan kultivasi tertinggi dalam kelompok, dia benar-benar keheranan. Bagaimana bisa secepat ini turun ke dasar jurang? Bukankah dasarnya tidak terlihat dan tidak terdeteksi dari atas? Wahna menegaskan, masih dengan tersenyum. "Coba gunakan teropong senapan dari tim kuning. Lihatlah keluar dari mulut gua. Dan tidak perlu takut ada monster yang melihat atau mengendus aura kalian. Gua ini sudah terpasang banyak jenis susunan array, termasuk susunan array kedap suara." "Aduh, pusing kepalaku," ucap Rina sambil memegangi kedua pelipisnya sendiri. Wahna tertawa kecil, tapi tidak mengatakan apapun. Apalagi lengan kiri dan kanannya, sampai saat ini masih di bawah penguasaan pelukan erat kedua gadis. Di antara para murid, hanya 5 orang yang tampak tidak terlalu terkejut. Mereka adalah Moyo dan kawan-kawan, personel yang tergabung dalam tim merah. Melihat reaksi kelima orang ini, Boski mencondongkan badan ke arah Moyo, berbisik. "Apakah kalian pernah mengalami hal-hal seperti ini sebelumnya?" Moyo tidak menjawab. Dia hanya mengangguk kecil, tidak berani mengatakan apapun, membuat Boski semakin tertegun melihatnya. Boski mencuri pandang ke arah Wahna, ada rasa hormat dan kagum pada sorot matanya. Bukan karena keahlian maupun kekuatan Wahna, melainkan sikap rendah hati yang tidak pernah menunjukkan kesombongan, adalah sesuatu yang tidak dia temukan pada sosok murid yang lain. Terlalu jelas bagi Boski, Wahna justru sering membantu para murid yang mendapat kesulitan. Termasuk dengan dirinya sendiri,
Beberapa kali bantuan dari Wahna diperolehnya secara cuma-cuma. Cilah, monster-monster ini lebih besar dari rumah kita di pelataran. Auranya sangat ganas. Sergah Lamin terkejut bukan main, melihat keluar gua menggunakan teropong senapan. Lingga menimpali. Ini benar-benar dasar jurang, tapi sangat gelap. Dayu yang terheran-heran dengan monster yang dilihatnya, menoleh dan menatap Wahna. Kamu pernah kesini? Wahna mengangguk. Jika aku belum pernah kesini, lalu, dari mana aku tahu di dasar jurang ini ada gua? Melihat semua rekan menatapnya, Wahna mengambil kesempatan untuk memberi gambaran. Pada kompetisi nanti, kita tidak hanya melawan gerombolan monster dan para murid dari akademi lain, tetapi juga banyak iblis di dalam ruang dimensi. Aku yakin, kalian telah mendapat pengetahuan dan penjelasan dari para tetua, betapa bahayanya melawan atau terlalu dekat dengan kaum iblis. Nah, kalian telah mengkonsumsi daging yang disediakan akademi setiap hari. Selain dengan pil penguat jiwa dari balai obat, daging itu juga berfungsi untuk memperkuat jiwa. Dan mengapa kalian dapat dengan mudah menggunakan alat telepati? Itu karena kekuatan jiwa kalian telah memenuhi syarat. Jadi, tidak semua orang dapat menggunakannya, terlepas dari setinggi apapun tingkat kultivasi. Saidem menatap Wahna dalam-dalam, ada rasa hormat di dalam hatinya. Meskipun Wahna adalah juniornya yang sangat muda, tapi pengetahuan dan pola berpikir yang dimiliki jauh lebih baik dan sangat rencana. Namun tiba-tiba, terlintas dalam pikiran Saidem. Junior, jangan katakan bahwa daging yang kami konsumsi selama ini adalah daging monster tingkat tinggi di bawah jurang ini. Tepat sekali. Angguk Wahna tersenyum sambil mengacungkan jempolnya, lalu menegaskan. Dan monster itu setara dengan tahap kaisar alam tingkat kelima. Kali ini tidak ada pengecualian. Semua murid tercengang dengan satu arah pandang. Mereka benar-benar kebingungan untuk mendapatkan alasan bagaimana menjelaskan seorang tahap prajurit alam mampu membunuh monster sebesar kandang gajah jantan, yang bahkan kekuatannya setara tahap kaisar alam. Mengabaikan tatapan semua orang, Wahna bertanya dengan alis kiri terangkat. Apakah kalian ingin makan daging panggang yang memiliki energi jiwa? Tidak ada yang menjawab, pun tidak ada yang bereaksi. Semua murid masih ternganga, terlalu terkejut dengan asal-usul daging lezat yang mereka makan setiap hari selama ini. Wahna melangkah ke tepi mulut gua, memperhatikan beberapa monster yang berlalu lalang di luar sana. Tapi sayang, tidak satupun yang memenuhi kriteria. Tidak bisa dijadikan santapan bagi teman-temannya dalam memperkuat jiwa. Ke-15 murid yang lain juga ikut berdiri di tepi mulut gua, tapi sedikit lebih jauh dibanding Wahna. Saling bergantian menggunakan teropong senapan dari personal tim kuning, turut mengamati situasi di luar gua. 1 menit menunggu, beberapa monster yang berkeliaran di depan pintu gua, tiba-tiba berlarian, menimbulkan suara gemuruh bak gempa lokal dadakan. 2-3 napas berikutnya, semua murid merasakan pancaran aura ganas. Meskipun tidak ada dampak dari penindasan aura itu, formasi array yang terpasang masih bisa memberikan informasi kekuatan tekanan yang mengalir. Monster kelabang raksasa. Nindi tiba-tiba berseru, tidak melepas matanya dari teropong senapan. Wahna tidak bereaksi, justru bersandar pada dinding mulut gua sebelah kiri. Tetap tenang menunggu monster kelabang raksasa, yang terus menutup jarak dari arah kanan. Apakah dia akan berburu dengan bersantai seperti itu? Nilu berbisik entah kepada siapa. Tidak ada yang menanggapi. Keningan benar-benar melanda suasana. Hanya ada sedikit getaran sesekali. Langkah monster kelabang raksasa adalah penyebabnya. Begitu getaran semakin kuat terasa, para murid melangkah mundur tanpa sadar. Tetapi di saat yang sama, mereka mendapati adanya aliran energi yang sangat aneh. Berfluktuasi lembut di tangan Wahna. Ujung-ujung jarinya bersinar menyilaukan dalam sekejap kemudian. Elemen cahaya. Sergah Rina begitu saja, langsung menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Kembali tercengang menatap Wahna yang berdiri di depan. Bagi mereka yang berwawasan tentang adanya elemen, merasa yang terlihat kali ini adalah sebuah ilusi. Belum pernah mendengar atau membaca bahwa seseorang dapat memiliki lebih dari satu elemen. Tetapi sekarang, semua pengetahuan itu terbantahkan. Dianulir oleh adegan yang tersaji di depan mata semua orang. Di tengah keterkejutan pikiran setiap kepala, mereka melihat Wahna menjentikan jari tangannya. Berulang-ulang dan terus-menerus, diikuti raungan suara yang bergema di dasar jurang. Ketika suara raungan itu menghilang, Wahna juga lenyap dari pandangan. Namun dalam 2 tarikan napas berikutnya, muncul kembali di tempat yang sama, dan mengeluarkan potongan tubuh monster kelabang raksasa di depan semua mata. Saidem jatuh terduduk, mengelus dadanya yang terkejut. Berkata dengan suara yang terkesan sayup-sayup. Junior, berhenti membuatku selalu terkejut. Kamu orang yang mengerikan. Wahna tertawa kecil, lalu berkata kepada semua rekan. Ayo, kita ambil bagian yang penting dan pisahkan dagingnya. Malam ini, kita akan makan daging panggang istimewa. Oka menghampiri Wahna, bertanya lirih. Level apa monster ini? Sambil memegang sebilah belati untuk mengiris bagian tubuh monster, Wahna menjawab. Tahap kaisar tingkat ke-7. Tahap kaisar tingkat ke-7? Dan kamu memburunya dengan santai. Apakah kamu ini masih manusia? Moyo berseru sambil melotot menatap Wahna. Sembari memanggang daging monster kelabang, semua murid mulai memilah monster hasil buruan mereka selama 6 hari terakhir. Bagian yang berguna dikumpulkan, daging juga dipisahkan secara tersendiri. Saudaraku, semua cincin penyimpanan hampir penuh. Lapor Wija duduk di sebelah. Wahna mengangguk, lalu berkata, aku punya sedikit usul, tapi kalian juga memiliki pendapat. Saranku, baik bagian monster maupun tanaman obat yang kita peroleh selama ini, dibagi menjadi 2. Yang terbilang berkualitas baik bahkan langka, kita serahkan kepada balai obat. Bisa ditukarkan dengan poin kontribusi yang nantinya dibagi rata. Sedangkan sisanya, bisa kita jual di toko obat pinggir hutan pegunungan ini. Setidaknya bisa membantu pendapatan ekonomi mereka. Oh ya, kecuali inti monster. Kumpulkan di tempat berbeda. Aku akan membuat susunan array khusus untuk kalian nanti. Ibu Wahna mengingatkan. Siapa yang akan memilah kualitas? Aku tidak memiliki pengetahuan alkimia. Tanya Boski memandang semua rekan. Bukankah ada Nindi? Sahut Wahna, menunjuk Nindi dengan gerakan bola mata. Duduk memotong daging. Nindi menoleh dan berkata ke arah Wahna.
Bukankah kamu juga seorang alkemis? Sebentar, sebentar, sebentar. Setelah Saidem bertanya ulang saat ini kepada Nindi. Dia juga seorang alkemis. Alkemis tingkat keempat. Jawab Nindi seraya bangkit berdiri, menghampiri dan duduk di sebelah Wija untuk memilah kualitas. Alkemis tingkat keempat. Ulang Saidem menggeser tatapannya ke arah Wahna, bergumam dalam heran. Di usia semuda ini, bela diri, iya. Susunan array, iya. Elemen lebih dari satu, iya. Sekarang, alkemis. Dan tingkat keempat pula. Menepuk dahinya sendiri, Saidem memotong daging dengan marah. Ah, kenapa kepalaku bertambah sakit? Tidak ada tanggapan dari murid yang lain, semua masih tercengang sejak Nindi mengungkap alkemis tingkat keempat. Lebih-lebih dengan Dayu, orang pertama yang mengenal siapa diri Wahna. Matanya tidak berkedip saat ini. Satu lagi, bagaimana kamu bisa melihat monster kelabang raksasa di luar sana tanpa menggunakan teropong? Kini Lamin yang tiba-tiba bertanya. Seperti biasa, Wahna menyunggingkan senyum, menjawab dengan singkat. Napas. Rina langsung menanggapi, tapi berujung pada pertanyaan yang tak terjawab. Ini masih terdengar masuk akal. Tapi yang lainnya, Dayu menghampiri Nindi, duduk di sebelahnya, bertanya dalam bisik. Bagaimana kamu tahu dia seorang alkemis? Dengan suara setengah berbisik, Nindi menceritakan bagaimana Wahna dengan lihainya membuat pil penguat jiwa bintang 3. Tidak hanya dilakukan dengan mudah, tapi juga dalam waktu yang sangat singkat. Nindi juga mengatakan bahwa Wahna mampu mengenali bermacam jenis bahan langka dalam alkimia. Bahkan berbagai metode khusus yang telah dinyatakan hilang sejak lama, dapat dipaparkan dengan mudah. Namun dari semua disampaikan, Nindi tidak menyinggung satu hal kepada Dayu, bahwa Wahna telah memberinya tungku alkimia tingkat surgawi kualitas sempurna. Bab ke-90. Di saat yang sama, Wahna tidak menyadari tatapan semua murid terhadapnya. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, visinya menjelajah ke panel sistem. Di satu sisi, Wahna memegang belati dan daging monster. Tapi di sisi lain, pikirannya melihat panel toko sistem yang menampilkan peralatan pendukung dalam keahlian tertentu. Bendera array kuno multifungsi, baca Wahna di benak, melihat ikon bendera berwarna hijau muda pada panel toko sistem. Pada bidang bendera kecil itu, terdapat banyak goresan yang sangat rumit. Dengan pengetahuan yang dimilikinya tentang formasi array, tentu saja Wahna mengenal makna goresan tersebut. Untuk apa ini? Sistem? Tanya Wahna di benak. Sistem. Ting. Bendera array kuno multifungsi. Dapat digunakan sebagai formasi array pertahanan, formasi array serangan dua arah, formasi array ilusi, dan berbagai jenis formasi array. Keterangan lebih lanjut, Tuan dapat melihat panel deskripsi. Sistem. Ting. Formasi array akan membentuk kubah tak kasat mata yang disesuaikan dengan kondisi medan. Tinggi kubah mencapai 1 km, luas area maksimum adalah 10.000 km persegi. Sistem. Ting. Durasi formasi array adalah tanpa batas, selama pemilik tidak menonaktifkannya. Sistem. Ting. Alat ini hanya dapat dibeli satu kali pada versi 2 sistem, dan dapat dibeli kembali pada versi 5 sistem. Sistem. Ting. Ketebalan energi adalah 2 kali dari kemampuan pemilik, dan dapat dipadukan dengan sumber energi lain, seperti inti monster, batu roh, elixir, dan sebagainya. Sistem. Ting. Berkemampuan melenyapkan seluruh bagian yang terdapat di dalam formasi array, dan menghancurkan area di luar formasi array hingga radius 1 juta kilometer. Sistem. Ting. Bersamaan dengan proses penghancuran, bendera array kuno multifungsi juga akan menghilang untuk selamanya. Sistem. Ting. Harga bendera array kuno multifungsi adalah 1 triliun poin sistem. Wahna dibuat tercengang. Alat sesederhana itu bisa meluluhlantakkan sebuah daratan. Tapi ketika mengetahui harga yang tertera, dia ingin melompat dan muntah darah seketika. Sangat mahal. Sergah Wahna di benak. Mengembuskan napas kemudian, tapi memang sesuai dengan fungsinya yang gila. Kembali berpikir, Wahna bertanya memastikan rencananya. Sistem, bagaimana aku mengontrol orang atau benda yang bisa keluar masuk formasi array? Apakah alat ini dapat digunakan berulang kali pada tempat yang berbeda? Sistem. Ting. Bisa, Tuan. Selama bendera array masih ada, maka bendera array dapat digunakan sesuai kehendak Tuan, dimanapun dan kapanpun. Sistem. Ting. Sebagai kontrol, terdapat token jiwa pada panel toko sistem. Tuan bisa membaca deskripsi untuk mengetahui segala fungsi dan kegunaannya. Ini benar-benar keren. Pikir Wahna penuh takjub, lantas berinstruksi di benaknya. Tukarkan 10 miliar batu roh tingkat tinggi menjadi poin sistem. Dan beli bendera array kuno multifungsi ini. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Penukaran berhasil. Poin sistem tersedia saat ini adalah 10 triliun 4 miliar 940 juta 100.000. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Pembelian bendera array kuno multifungsi berhasil. Sistem. Ting. Poin sistem berkurang 1 triliun. Poin sistem saat ini adalah 9 triliun 4 miliar 940 juta 100.000. Apa yang kamu pikirkan? Suara Dayu tiba-tiba terdengar di telinga Wahna, membuatnya tersadar dan keluar dari pikirannya. Wahna menoleh ke kanan, melihat Dayu dan Nindi sedang menatapnya dengan ekspresi khawatir. Tersenyum dan berkata, "Tidak ada, aku hanya berpikir untuk bersantai di luar gua." "Apa? Bersantai di luar gua? Apa kau ingin kami berdua menjadi janda sebelum menikah?" Pekik Dayu seketika, suaranya melengking dengan mata melotot marah. Semua orang terdiam, silih berganti menatap Wahna dan kedua gadis di sisinya. Senapas berikutnya, tertawa terbahak-bahak. Rina berkata menggoda. Ternyata nona muda pandai dalam mengatur kata-kata. Menjadi janda sebelum menikah. Hahaha, kecuali, apakah kalian memang sudah menikah? Wahna benar-benar dibuat tidak berdaya. Pikiran para gadis di sekitarnya ini lebih cepat dari siaran televisi. Bagaimana mungkin kalian akan menjadi janda? Aku saja belum melakukan apapun kepada kalian berdua.
sahut Wahna dengan ekspresi aneh. Refleks, semua murid tertawa lepas. Nindi yang sedari tadi terdiam, langsung menunduk dengan wajah memerah hingga ke telinga. Tidak berbeda dengan Nindi, pipi Dayu tampak merah merona menahan malu. Ucapan Wahna adalah jelas mengarah pada aktivitas seksual. Tidak lama kemudian, semua orang telah menyelesaikan kegiatan memilah sumber darah. Saatnya menikmati daging panggang dari monster kelabang raksasa. Sambil menggigit sepotong daging di tangannya, Nilu berkata, dibanding dengan daging yang aku makan di akademi, daging ini lebih lezat dan lebih banyak mengandung energi. Wahna, terima kasih. Saudaraku, terima kasih. Terima kasih. Satu persatu, setiap murid mengucapkan kalimat yang sama dan dalam waktu yang hampir bersamaan pula. Terima kasih. Ucap Dayu sembari mencubit pinggang Wahna. Wahna berhenti mengunyah, menoleh ke kiri, melihat ke arah mulut gua, keningnya berkerut, ekspresinya terlihat sangat serius. Melihat perubahan sikap ini, semua murid bereaksi, mengambil sikap waspada seketika, tidak ada keraguan bagi mereka terhadap insting Wahna. Ada apa? Tanya Nindi berbisik. Wahna tidak menjawab, tapi menempelkan jari telunjuk ke mulutnya, tanda agar semua tetap diam dan tenang. Kendati telah terpasang formasi array kendap suara dan lain sebagainya. Itu bukanlah jaminan mutlak menurut Wahna. Di atas langit masih ada langit, menjadi prinsip agar tidak berpuas diri yang berujung jumawa. Dengan langkah hati-hati, Wahna ke tepi mulut gua. Berdiri di sisi kiri, melihat ke arah kanan, mengamati dasar jurang yang memanjang pada arah itu. Betapa terkejutnya Wahna kemudian, sesosok monster yang sangat mirip dengan ulat bulu, sedang merayap di dasar jurang, sebentar lagi melewati gua tempatnya berada. Ulat bulu sebesar bus malam. Sergah Wahna di benak, menatap heran dengan ketidakpercayaan. Jika ulat bulu saja sebesar ini, maka kambing akan sebesar apa? Sistem, analisis. Pinta Wahna di pikirannya. Sistem, Ting, monster Malachosoma. Kekuatannya setara dengan tahap kaisar alam tingkat ke-9. Kelemahannya adalah cahaya terang yang bersumber dari elemen cahaya. Sistem, Ting. Terdapat sekantung racun di dalam tubuh, berfungsi untuk mengusir musuh. 1 tetes dapat menyebabkan gatal 1 hari. 2 tetes menyebabkan disentri seharian. 3 tetes berdampak pada melunaknya tulang. 4 tetes dapat mengakibatkan kematian. Sistem, Ting. 1 tetes racun dapat dipadukan dengan 1 liter air, dan tetap memiliki fungsi yang sama. Sistem, Ting. Daging monster Malachosoma mengandung banyak energi alam dan energi jiwa, dengan perbandingan 20 berbanding 80. Sistem, Ting. Tubuh monster Malachosoma mengandung 75% cairan hijau, berfungsi sebagai penyubur segala jenis tanaman, anti hama maupun perubahan cuaca. Sistem, Ting. Bulu monster Malachosoma yang terdapat di sekujur tubuh, dapat digunakan sebagai senjata, baik secara langsung maupun melalui proses tempah. Wahna berseru di dalam hati, sialan. Monster ini tubuhnya seperti elixir. Hampir tidak ada yang tidak berguna. Mengapa dia begitu peka? Kenapa kita tidak merasakan apapun? Lina berbisik di telinga Saidem. Saidem mengangkat bahunya, menghela napas sebelum menanggapi. Dia berbeda. Kita beruntung bersamanya. Semua murid mengangguk setuju. Apa yang katakan Saidem memang tidak terbantahkan. Pandangan setiap pasang mata tertuju ke satu arah. Melihat Wahna yang menyandarkan bahu kirinya pada dinding batu, di mana tangan kanan terlipat di belakang punggung. Dan tepat pada saat ini, ke-15 murid melihat cahaya putih memendar di ujung jari tangan kanan Wahna. Sangat santai terlihat, tapi tatapannya lebih tajam dari siapapun. Dengan menghentakkan tangan kanan ke depan, Wahna melemparkan bilah transparan ke arah monster Malachosoma. Bilah itu adalah perpaduan 2 energi, disuntikan sedikit elemen cahaya ke dalamnya. Flash! Seiring suara tajam mengiris udara, bilah transparan mendarat tepat sasaran. Tampak cairan hijau muncrat dari bagian leher, monster raksasa itu menggeliat, tubuhnya membentur dinding tebing berulang-ulang, menciptakan getaran kencang dengan suara gema. Tidak ingin membiarkan cairan penyubur tanaman terbuang sia-sia, Wahna mengulangi tindakannya. Terus-menerus, lebih dari 10 kali, hingga pada akhirnya menerima notifikasi sistem. Kling! Menghilang dan muncul di sisi monster Malachosoma. Dengan cepat Wahna memindahkan monster itu ke ruang penyimpanan sistem, bergegas kembali, muncul di mulut gua tempat dia berdiri semula. Wahna langsung merebahkan badannya di lantai gua. Tubuhnya basah dengan keringat, napasnya terengah-engah. Monster apa itu tadi? Sangat mengerikan. Seru Juli dengan tatapan takjub sekaligus ngeri. Masih mengatur napas, Wahna menjawab singkat. Malachosoma, sangat ganas. Kamu sangat berani. Puji Saidem, menatap kagum penuh keheranan. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengikuti kecepatan Wahna, seolah berpindah tempat begitu saja. Apa yang dipikirkan Saidem adalah sama persis dengan pikiran ke-14 murid yang lain. Terlebih Dayu, tatapannya tidak beralih dari sosok pemuda kota Ragane yang terpencil itu. 10-an menit berlalu, napas Wahna kembali normal. Lelah pun telah pulih seperti sedia kala. Silly berganti mencium ketiak kiri dan kanan. Ia berkata, aku akan mandi. Badanku sudah terasa gatal semua. Mandi? Serga serempak dan serentak semua murid. Mata mereka melotot, memandang Wahna dengan tidak percaya. Tanpa sadar, Moyo memeki ketakutan. Bagaimana mungkin kamu berpikir mandi dengan ada monster sebesar bukit seperti itu? Apakah kamu sudah gila? Wahna mengabaikan tatapan semua teman-temannya. Berdiri di tepi mulut gua, kedua tangannya melakukan gerakan, rumit dan tidak dikenal, menciptakan cahaya biru keunguan di ujung jari telunjuk. Di saat berikutnya, Wahna menghentakkan tangan kanan ke depan, melemparkan bola cahaya itu keluar gua. Cahaya sebesar kelereng itu melayang di udara, tepat di atas sungai dangkal, membentuk kubah setengah lingkaran, mencapai lebar 10-an meter, bersinar cemerlang untuk sesaat, menghilang dari pandangan kemudian. Susunan array. Gumam Nindi, melihat keluar gua dari teropong senapan. Wahna mengulangi tindakan yang sama beberapa kali, lalu berkata, agar aman dari monster ganas, susunan array pertahanan dan susunan perlindungan aura sudah diletakkan.
Aku mau mandi dulu. Sebelum bergegas, Wahna memandang Dayu dan Nindi. Susunan array ilusi sudah terpasang dengan baik. Jadi, kalian berdua tidak bisa mengintipku. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin kami mengintipmu? Sahut Dayu bereaksi cepat. Ekspresinya cemberut tapi wajahnya memerah. Tidak menunda, Wahna muncul di dalam formasi array yang terletak di tengah sungai jernih dasar jurang dan mandi dengan tenang. Melihat Wahna sudah melesat, Dayu hanya bisa menghentakkan kakinya ke tanah menahan kesal. Nindi tersenyum, lalu berbisik pada Dayu. Kita tidak perlu mengintip, tapi melihat langsung. Dayu tertegun lama, tapi kemudian, dia tertawa gembira dan berkata, Kamu benar. Kamu benar. Melihat tingkah kedua gadis itu, Oka menggeleng dan mendesah di belakang. Betapa beruntungnya saudara kita itu. Mereka tidak ingin mengintip, tapi melihat langsung. Apa artinya coba? Di sebelah, Moyo menanggapi. Aku tidak tahu. Aku masih kecil. Masih kecil kepalamu. Niluh tiba-tiba menyala. Berbeda dengan Saigem, dia masih berdiri di tempatnya, bergumam penuh tanya. Aku benar-benar tidak bisa melihat gerakannya sama sekali. Seolah dia berpindah tempat begitu saja. Kenapa bisa secepat itu? 30 menit kemudian, Wahna kembali ke dalam gua dengan pakaian putih bersih. Rasa segar benar-benar terasa di dalam dirinya. Bagi mayoritas kultivator, mandi hanyalah membuang waktu. Cukup dengan menggunakan energi, maka kotoran maupun aroma badan hilang dalam sekejap. Tapi bagi Wahna, kebiasaan mandi tidak bisa dia tinggalkan. Mandi juga lebih baik daripada menggunakan energi. Sifatnya justru memperbarui energi, bukan mengurangi energi. Masih berdiri di tepi mulut gua, Wahna bertanya, apakah ada yang ingin mandi? Kami ingin mandi, tapi bagaimana kami melangkah ke sana? Sahut Rina menyampaikan maksudnya. Wahna tersenyum. Aku akan mengantarmu. Tidak, tidak, tidak. Setelah Dayu langsung berdiri di depan Wahna. Bagaimana kamu akan mengantarnya mandi begitu saja? Sedangkan kami saja belum pernah mandi bersamamu. Wahna tertegun sejenak, lalu menggeleng kecil. Aku tidak mengatakan akan mandi bersama, tapi mengantarnya ke tempat mandi. Kenapa kamu begitu sensitif? Dayu terdiam sebentar, mulai menyadari kesalahannya, sambil meremas-remas jari jemari tangannya sendiri. Ia berkata, Aku minta maaf. Aku juga ingin mandi. Wahna tertawa kecil, lantas memandang Nindi dan Niluh. Apakah kalian juga akan mandi? Area susunan array 10 meter persegi, cukup luas dan tetap bisa privasi. 4 orang gadis mengangguk, bergegas berdiri di sisi Wahna. Setelah berpegangan dan memejamkan mata, mereka muncul di sungai yang jernih. Ternyata di sini terang seperti di dalam gua. Ucap Niluh begitu membuka mata. Jika sudah selesai, beritahu aku melalui telepati. Aku akan menjemput kalian. Ujar Wahna, lalu tersenyum main-main memandang Dayu dan Nindi. Kecuali kalian ingin aku tetap di sini. Enak saja tetap di sini. Belum waktunya. Hardik Dayu dengan ketus, tapi pipinya sudah merah merona. Pada akhirnya, Wahna mengantar semua murid secara bergantian untuk mandi. Setelah semua orang selesai dengan urusan pribadinya, Wahna membentuk formasi array pengumpul energi di dalam gua, menciptakan kubah cahaya berwarna biru tua. Kali ini sedikit berbeda. Formasi array pengumpul energi memiliki pola yang hampir serupa dengan formasi array dari bendera array kuno multifungsi, sehingga dapat dipadukan dengan sumber daya lain. Wahna meletakkan ratusan inti monster di lantai gua, menata dan menyusunnya dalam bentuk tertentu. Lalu duduk bersila, membuat gerakan tangan yang rumit di saat berikutnya. 3 napas kemudian, ratusan inti monster itu melayang tinggi ke udara, berputar perlahan, berhenti pada dinding kubah cahaya biru tua. Ketebalan energi yang semula 10 kali lipat, kini menjadi 25 kali lipat. Semua murid dibuat terpana untuk yang kesekian kalinya. Belum selesai, Wahna mengeluarkan 15 elixir berbentuk bunga teratai 3 warna, elixir langka yang diperolehnya dari dasar danau biru. Di saat berikutnya, ke-15 elixir itu melayang ke udara, mengitari kubah cahaya biru tua, berhenti pada titik berbeda, membentuk 5 sudut yang simetris. Mengeluarkan 15 butir pil aneh, Wahna berkata, ambil pil ini. Masing-masing satu, dan serap dalam posisi kultivasi. Jika kalian beruntung, maka kalian akan menerobos ke tingkat selanjutnya dalam 3 minggu, bahkan hingga 2 tingkat. Dan dalam 1 minggu selanjutnya, adalah masa mengkonsolidasikan pondasi kultivasi. Aku akan menjaga dan melindungi kalian semua. Imbu Wahna, menganggukkan kepala 1 kali. Meskipun masih terpana dengan adegan yang tersaji, tanpa bertanya lagi, ke-15 orang murid menganggukkan kepala dengan sungguh-sungguh, mengikuti apa yang dikatakan Wahna. Bab ke-91. Hari telah berganti, Wahna keluar dari gua di dasar jurang. Berdiri di tepi jurang sisi utara, memandang jauh ke selatan, arah di mana area dalam pegununganku belum berada. Monster sekecil itu saja, kekuatannya sudah setara tahap jenderal alam. Wahna terkejut begitu visi dan indera spiritualnya menangkap keberadaan monster tertentu. Berpikir kemudian, hutan ini memang cocok untuk poin pengalaman. Akademi Buana Raya. Di gerbang utama akademi, Lina sudah menunggu kedatangan Wahna untuk menjemputnya. Misty, Yuli, dan beberapa murid pelataran luar yang lain pun turut menemani saat ini. Ingat, bantu Misty dan Yuli menggantikan tugasku. Jangan biarkan mereka berdua menanggung semuanya. Tutur Lina kepada beberapa murid yang lain. Semua tampak mengangguk sungguh-sungguh. Salah seorang murid membalas. Jangan khawatir, Lina. Seperti kata Wahna, kita semua bersaudara. Ketika para murid yang lain hendak turut menanggapi, perhatian semua orang teralihkan ke langit tenggara yang jauh. Semakin menutup jarak, kian jelas terlihat. Suatu keberadaan sedang terbang, sayap hijau membentang dan indah, terus mendekat ke arah gerbang utama Akademi Buana Raya. Itu saudara Wahna. Seru Jarno, menunjuk jari ke arah langit tenggara. 3-4 napas kemudian, Wahna mendarat perlahan di depan gerbang utama Akademi. Tersenyum hangat kepada teman-temannya. Siapa yang menggantikan tugas Lina untuk sementara? Misty dan Yuli maju selangkah,
diikuti 7 orang murid yang lain, lalu sedikit membungkuk sebagai sapa dan jawaban. Wahna menggeleng kecil, menghampiri rekan-rekannya. Jangan terlalu sopan, kita semua adalah saudara. Ambil cincin ini, di dalamnya ada beberapa potong daging dengan energi yang bagus. Meskipun aku dan yang lain sedang berlatih atau bepergian, buatlah acara bersama seperti sebelumnya dengan daging ini. Imbu Wahna seraya meraih tangan Miss Di, menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Melihat isi cincin, Miss Di terdiam. Dia merasakan aura energi daging yang tebal. Bahkan dengan menghirupnya saja, sudah membuat aliran darahnya sedikit berfluktuasi. Terima kasih, saudaraku. Ucap Miss Di sedikit membungkuk. Wahna hanya tersenyum mengangguk, menggeser pandangannya ke arah Lina. Ayo. Lina mengangguk dan bergegas, mengikuti langkah Wahna ke selatan. Berhenti pada area yang lebih lapang. Berdiri tepat di sebelah kanan. Merasakan tangan kanan Wahna memeluk pinggangnya, rona merah langsung muncul di pipi Lina. Matanya sedikit melirik ke kiri, entah apa yang dipikirkannya. Secara perlahan, Wahna dan Lina melayang tinggi ke udara. Berhenti pada titik ketinggian tertentu, terbang dengan kecepatan rendah ke arah barat dah. Wah, ini sangat keren. Lina berseru senang, tanpa sadar memegang erat tangan Wahna yang memeluk pinggangnya. Menoleh ke kanan, Wahna berkata lirih. Pejamkan matamu. Jangan membukanya sebelum aku memberi aba-aba. Mendengar ini, Lina tersipu. Entah apa yang dipikirkannya, gadis ini memejamkan mata dengan sangat perlahan. Setelah sekian tarikan napas, Lina tidak merasakan atau mengalami apapun seperti yang dia bayangkan. Dan tiba-tiba, Wahna memintanya untuk kembali membuka mata. Ini perbatasan timur distrik Ranyagi. Lina berseru begitu matanya terbuka. Menoleh dan bertanya heran. Bagaimana bisa begitu cepat? Wahna tersenyum geli. Tujuanku agar kamu menutup mata, supaya bisa terbang lebih cepat. Bukan untuk yang lain-lain. Pipi Lina langsung memerah, kedua tangannya menutup wajah, memekik menahan malu. Wahna, kamu membuatku malu. Wahna tertawa kecil, tingkah Lina terlalu lucu menurutnya. Tapi ketika meluruskan pandangan, ia mengerutkan kening, memperlambat terbangnya, bertanya lirih. Hutan apa ini? Ini hutan kematian. Sahut Lina, kemudian mempertegas. Hutan ini mencakup 2 distrik, sehingga sangat luas. Hutan kematian lebih menakutkan daripada hutan di pegunungan Kubrem. Dibandingkan distrik Nabrajem, kawasan luar dan kawasan pinggiran hutan kematian di distrik Ranyagi jauh lebih luas. Imbu Lina memperjelas. Wahna menghentikan laju terbangnya. Apakah kita terbang di kawasan luar? Iya. Angguk Lina, penasaran dengan perubahan ekspresi Wahna, tapi tidak mengatakan apapun. Mendarat di atas ketinggian salah satu pohon, Wahna berkata lirih. 5 kilometer di depan kita, ada sekelompok besar orang. Apakah itu kawanan bandit? Bagaimana kamu? Lina tidak melanjutkan kata-katanya, Wahna memeluk kembali pinggangnya. Melompat cepat dari satu pohon ke pohon yang lain, semakin menutup jarak dengan sekelompok orang yang terdeteksi. Kisaran jarak 1 kilometer, Wahna dan Lina berhenti di ketinggian pohon tertentu. Berjongkok pada sebuah dahan yang tinggi, mengamati pergerakan banyak orang. Ini sangat dekat. Bukankah kita akan ditemukan nantinya? Bisik Lina dengan ekspresi cemas. Wahna menenangkan. Aku sudah melindungi auramu, jadi tidak perlu takut terdeteksi. Tunggu di sini, dan jangan bersuara. Lina menoleh ke kiri hendak menanggapi. Tapi Wahna sudah tidak ada lagi di sebelahnya. Matanya mengerjap 1 kali, bagaimana dia bisa begitu cepat? Saat ini, berada di atas ketinggian pohon berdaun lebat, Wahna mengamati sekelompok orang yang berada tidak jauh di bawahnya. Seperti yang terduga oleh Wahna, sekelompok orang ini adalah sekawanan bandit. Berjumlah 150 orang, dengan komposisi kekuatan yang hampir sama dengan kelompok bandit lainnya, terutama kawanan bandit yang pernah dijumpai di perbatasan Ragane dan Yalame. 3 orang berkekuatan tahap prajurit alam tingkat menengah, dan 2 lagi berada di tingkat rendah. Sedangkan sisanya, mereka adalah tahap penyempurnaan Ki dan tahap penyempurnaan roh. Sebaiknya aku mulai menguji racun monster ulat bulu itu. Pikir Wahna dalam rencana, sudut mulutnya tampak sedikit terangkat. Memadatkan embun hingga seukuran bola voli, Wahna menyuntikkan 2 tetes racun monster Malachosoma. Dengan hati-hati dan perlahan, bola embun transparan itu digerakkan melalui pikiran. Melayang tak terdeteksi di udara. Berhenti di atas satu kerumunan 30 orang. Tidak lagi menunggu, bola embun itu pecah tanpa suara, menyebar bersama udara, menyelimuti kerumunan tanpa ada yang menyadarinya sama sekali. Sekian napas kemudian, orang yang kultivasinya paling rendah mulai menunjukkan keanehan. Sebentar-sebentar meringis, sesekali memegangi perutnya. Kamu kenapa? Tanya Ditban, salah seorang pria dalam kerumunan 30 orang. Perutku mulas. Jawab Lasmu sambil meringis. Lalu berlari ke tempat lain yang penuh dengan semak belukar. Aku ingin buang air besar. Tidak berselang lama, beberapa pria yang lain juga bertingkah sama. Meringis merupakan tanda-tanda awal, memegangi perut adalah ancang-ancang menuju semak belukar. Dan selanjutnya, buang air besar massal menjadi pemandangan yang tersaji dan tersembunyi. Di atas ketinggian pohon, Wahna sudah terkikik sambil menutup mulutnya sendiri. Adegan yang terlihat matanya saat ini, terlalu gila menurutnya. Semakin lemah kultivasinya, maka semakin cepat reaksi racun ini. Pikir Wahna menganalisis, mulai berencana di benaknya, sepertinya aku harus berburu monster ulat bulu lagi. Begitu tahu hatinya mereda, Wahna memadatkan embun dengan ukuran dan efek yang sama. Pun tidak menunda, ia memecahkan bola embun ke beberapa kerumunan yang lain. Lebih cepat dari durasi iklan, 150 orang pria menurunkan celana, berjongkok di banyak titik tersembunyi, tersebar untuk buang air besar, diikuti suara gemuruh yang meletus dari banyak bokong. Sudah pasti, hal ini akan memudahkan Wahna untuk melakukan serangan menyelinap. Meskipun dia mampu menghadapi semuanya, lebih-lebih kultivasinya jauh lebih tinggi saat ini, ia tetap menyukai trik tersembunyi dalam menghabisi lawan-lawannya. Muncul pada ketinggian pohon terdekat, Wahna menembakkan setitik energi mental, melubangi dahi setiap orang tanpa suara. Hingga 150 orang tewas dalam kondisi buang air besar.
Melompat turun dari ketinggian pohon, Wahna menuju ke setiap mayat yang tergeletak. Sialan. Racun ini bagus, tapi aku harus menahan napas. Batin Wahna kesal, mengutuk para bandit yang buang kotoran dengan aroma menyengat. Setelah melucuti dan memusnahkannya semua mayat, Wahna menghampiri satu-satunya gubuk kayu tanpa dinding. Gubuk yang berdiri di bawah sebatang pohon. Mendeteksi adanya formasi array di dasar gubuk, Wahna merobeknya, membuka palka yang berada di balik formasi array. Sama seperti di beberapa tempat yang lain, kawanan bandit ini menyimpan harta rampasannya di bawah tanah, dilindungi dengan formasi array tingkat ketiga. Melihat isi dari 4 peti kayu di dalam ruang bawah tanah, Wahna mendecakkan lidah. Sika, 2 miliar koin emas. Lumayan. Bukan hanya koin emas, tapi batu roh dan berbagai tanaman obat, juga memenuhi keempat peti kayu. Wahna memindahkan semuanya ke ruang penyimpanan sistem, lalu menghilang dari tempatnya. Kling, muncul kembali di sebelah Lina. Wahna bertanya, apa yang kamu lihat? Aku melihat temanku sedang membantai kawanan bandit. Jawab Lina refleks. Tapi segera menyadari bahwa ada orang lain di sebelahnya. Hampir saja dia melompat dan nyaris terjatuh. Beruntung Wahna segera menahannya. Kamu, bagaimana kamu sudah berada di sini? Bukankah tadi kamu berada di sana? Lina bertanya cepat dan tergagap. Napasnya sedikit tidak teratur menahan kaget. Wahna tersenyum. Kita cari restoran di kota. Bukankah ini sudah dekat dengan kota distrik Ranyagi? Kota distrik Ranyagi. 30 menit terbang cepat, Wahna melihat gerbang utara kota distrik Ranyagi di kejauhan barat daerah. Tidak jauh berbeda dengan kota distrik Nabrajem. Kawasan kota distrik Ranyagi dikelilingi pagar serupa benteng, lengkap dengan banyaknya penjaga yang berlalu lalang di atasnya. 1 kilometer dari gerbang utara kota distrik, Wahna dan Lina mendarat di tempat yang sepi, menuju pintu gerbang dengan berjalan kaki. Dalam langkahnya, Lina memandang Wahna sambil berkata, aku tidak menyangka, dalam 2 hari kita sudah sampai di kota distrik Ranyagi. Jika terbang dengan burung jalak raksasa, setidaknya butuh waktu 5 hari perjalanan. Wahna hanya tersenyum, lantas bertanya, apakah desa tempatmu masih jauh dari kota distrik ini? 2 hari dengan kuda, jawab Lina, lalu melihat ke arah barat. Tampak rasa kerinduan muncul di balik sorot matanya. Aku belum pernah melakukan perjalanan dengan tunggangan terbang ke kota Jemak. Desaku sangat dekat dengan kota Jemak. Tiba di pintu gerbang, setelah membayar 1 koin emas per orang, Wahna dan Lina memasuki kota distrik Ranyagi. Bagi Wahna, tata letak bangunan di dalam kota hampir sama dengan kota distrik Nabrajem. Jalan utama yang lebar serta pertokoan yang menjual berbagai kebutuhan, tampak berjajar di sisi kanan dan kiri jalan. Lampu penerangan yang berupa formasi array tingkat rendah, juga diletakkan di sepanjang jalan. Hampir mirip dengan deretan tiang listrik yang ada di bumi. Kita makan di restoran mana? Tanya Lina begitu mereka sudah berjalan lebih dalam. Wahna mengangkat bahunya. Aku akan mengikutimu. Baiklah, kita ke restoran timur. Ketika pertama kali aku ke kota ini, restoran itulah yang aku kunjungi. Ujar Lina, segera menuntun jalan melewati perempatan jalan kota. Tidak lama kemudian, sebuah restoran mewah terlihat di sebelah kiri jalan. Terdiri dari 3 lantai, menghadap ke selatan, serupa dengan restoran yang umumnya ada di ibu kota. Tertulis jelas pada sebuah papan nama berukuran besar, Restoran Timur. Masuk ke restoran, Wahna dan Lina memilih lantai bawah. Ruangan pengunjung sangat luas, setidaknya dapat menampung hingga 300-an orang. Sama seperti kebanyakan restoran, lantai bawah bersifat semi terbuka. Sehingga pemandangan dan segala aktivitas di luar restoran masih dapat dilihat oleh setiap pengunjung yang ada. Seperti biasa, Wahna memilih meja di salah satu sudut ruangan. Bergegas memesan makanan kepada pelayan restoran yang menghampiri. Semuanya 215 koin emas, tuan muda, kata seorang pelayan, menyebutkan nilai yang harus dibayar oleh Wahna dan Lina. Wahna menyerahkan sejumlah koin emas dan berkata, sisanya untukmu. Mendapati lebih 1 koin emas dari pembayaran. Pelayan itu tersenyum lebar, sedikit membungkuk kemudian. Terima kasih, tuan muda. Sambil menikmati hidangan yang tersaji, mata Wahna berkeliaran ke sisi luar restoran, telinganya terjaga dengan pembicaraan para pengunjung di sekitarnya. Dulu, restoran ini masih terlihat kecil. Tapi sekarang, sudah jauh lebih besar, bahkan sangat besar. Ujar Lina sambil melihat sekeliling. Wahna menimpali. Selain manajemen, keuletan pengelolanya menjadi faktor majunya usaha. Baru saja Wahna menyelesaikan kalimatnya, seorang pelayan jatuh dari tangga lantai 2. Sosok pria parubaya itu bersujud sambil merintih. Ampun, tuan muda. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak sengaja kepalamu. Apa matamu buta? Hah, bentak seorang pemuda usia 20-an. Muncul dari ketinggian anak tangga. Tiba di hadapan pelayan, pemuda itu memukul perutnya tanpa menahan. Pelayan parubaya itu terpental, punggungnya membentur salah satu pilar restoran. Tidak mengatakan apapun lagi, pelayan itu tersungkur, tangan kirinya memegang punggung, tangan kanannya mencekram perut, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Dari ruangan tertentu, manajer restoran, seorang wanita setengah baya, keluar dan menghampiri. Maaf, tuan muda, apa yang terjadi? Sebaiknya kita bicarakan agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Pemuda itu menyalak, menunjukkan bagian pakaiannya yang kotor. Bagaimana kamu memiliki pekerja seperti dia? Hah, aku baru saja keluar dari pintu, tiba-tiba dia muncul dan menabrakku dengan kuasuk ini. Manajer restoran menoleh ke arah pelayannya. Bagaimana kamu bisa menabrak tuan muda? Nyonya, aku sudah mengantar sup pesanan tamu di lantai 2. Tapi tuan muda ini berjalan keluar dari pintu, tidak melihat ke arahku dan langsung menabrak. Jawab pelayan itu sambil meringis memegang perutnya sendiri. Mendengar ini, pemuda itu semakin marah. Apa yang kamu katakan? Aku menabrakmu. Apakah kamu sudah bosan hidup? Menatap manajer restoran, pemuda itu menunjuk jari ke arah pelayan. Kamu pecat dia sekarang. Jika tidak, maka jangan salahkan aku, restoran ini akan bangkrut dalam seminggu. Mendengar ancaman pemuda itu, pria parubaya segera berlutut, lalu bersujud.
menangis, memohon belas kasih. Nyonya, tolong jangan pecat aku. Banyak anak-anak yang harus aku beri makan. Begitu Wahna mendengar kata anak-anak, hatinya langsung tergerak. Awalnya ia masih menunggu. Seperti apa penyelesaian dari pemuda arogan itu, yang jelas-jelas menganiaya pelayan yang bukan seorang kultivator. Secara diam-diam, Wahna menjentikan jari tangannya, melemparkan mutiara kesialan, mendarat tepat pada tubuh pemuda arogan, yang saat ini masih mengomel kepada sang manajer restoran. Melihat tindakan Wahna, Lina hanya diam. Tapi bertanya-tanya di dalam hati, apa yang dilakukan Wahna? Manajer restoran sangat bingung saat ini, tidak tahu harus mengambil tindakan apa. Jika dia tidak mengikuti keinginan pemuda itu, jelas restoran yang telah dikelolanya selama bertahun-tahun akan terancam. Tapi jika mengikuti permintaan pemuda itu, jelas tindakannya sangat tidak adil. Apalagi dia tahu dengan pasti bahwa pria parubaya yang menjadi pelayannya memiliki belasan anak asuh. Dengan berat hati, sang manajer berkata, mulai besok, tidak perlu lagi datang ke restoran untuk bekerja. Nyonya, aku mohon, Nyonya. Pinta pria parubaya itu menangis, merangkak ke arah manajer. Namun sungguh tidak terduga, pemuda itu mengayunkan kaki kanan, menendang kencang pria parubaya, menghantam perut sebelah kiri. Pria itu tidak menjerit, tubuhnya terlempar keluar dari pintu restoran, jatuh berguling di tengah jalan, di bawah tatapan banyak orang. Belum puas, sambil mengomel dan mengedarkan pandangannya ke arah pengunjung di sebelah kanan, pemuda itu berjalan bangga menghampiri pria parubaya. Buk! Suara menumbuk tiba-tiba terdengar oleh semua telinga. Selaras dengan pemuda itu terhuyung mundur, mengutuk sambil menunjuk jari ke sebuah pilar restoran. Sialan! Siapa yang meletakkan tiang itu di sini? Hah! Semua pengunjung terdiam, tapi sejujurnya ingin tertawa terbahak-bahak. Kecerobohan pemuda itu sangat menjelaskan bahwa pemuda itulah sejatinya yang menabrak si pelayan. Seperti yang terlihat oleh semua orang, pemuda itu mengomel sambil melihat ke kanan. Tanpa disadari olehnya, sebuah pilar besar berada pada jalur langkahnya. Tangan kiri pemuda itu memegang wajahnya, merasakan cenut-cenut dari dampak menabrak tiang restoran. Dan di saat yang sama, tangan kanannya menjulur ke belakang, bertumpu pada meja terdekat, dengan maksud menyeimbangkan posisi berdiri. Namun sungguh sial, bukan meja yang menjadi tempat mendarat bagi telapak tangan kanannya, melainkan sebuah mangkuk ukuran sedang, mangkuk yang berisikan cairan sup panas. Pekik pemuda itu terkejut. Mangkuk di atas meja terbalik di saat yang sama, membuat air sup melompat tinggi sebagian, mendarat akurat di dada, nyaris bersilaturahmi ke area wajah. Jerit kencang terdengar agak melengking, pemuda itu melompat-lompat kecil kepanasan, meraih mangkuk keramik yang terbalik di atas meja, membantingnya ke lantai, pecah menjadi ratusan keping, berserakan di mana-mana. Entah bagaimana, di saat lompatan kecil sedang berlangsung, kaki pemuda itu tergelincir, jatuh terduduk di atas lantai. Pemuda itu menjerit kencang sekencang-kencangnya. Tidak lagi agak melengking, tapi sangat melengking. Refleks, pemuda itu bergegas bangkit, langsung berdiri, kepalanya menunduk, menoleh ke belakang, melihat banyak pecahan keramik sedang menancap di area bokongnya. Cepat cabut, cepat! Bentak pemuda itu kepada para pengawalnya. Seorang pengawal segera menghampiri, berjongkok di belakang pemuda itu, mencabut satu dari sekian banyak pecahan keramik, membuat bokong sang tuan muda memerah karena darah. Tepat ketika serpihan keramik terbesar telah tercabut, punggung pengawal itu terdorong oleh lutut pengawal yang lain. Sontak, pecahan keramik kembali ditancapkan ke bokong sang tuan muda tanpa sengaja. Jeritan tragis kembali terdengar, pemuda itu memaki pengawalnya. Dasar bodoh, apa yang kamu lakukan? Bodoh! Dengan kedua tangan mencengkeram bokongnya sendiri, pemuda itu berjalan selangkah demi selangkah, serupa dengan seorang anak laki-laki yang baru disunat. Namun tiba-tiba, kaki kanannya menginjak salah satu ujung sebuah nampan kayu yang sangat tebal. Nampan kayu yang tergeletak di lantai restoran. Spontan, nampan kayu melompat tinggi ke udara, menyasar tepat ke wajah pemuda itu, menimbulkan suara keras seperti suara tamparan. Plak! Lagi, pemuda itu menjerit kencang, wajahnya merah dan menghitam, sebagian meninggalkan bekas berbentuk ujung nampan. Sialan! Bajingan keparat! Siapa yang menaruh nampan kayu sialan ini? Pekik marah pemuda itu. Hidungnya mengeluarkan darah, kepalanya mulai terasa pusing. Hendak keluar restoran, tapi baru satu langkah menapak, pemuda itu menginjak nampan kayu yang sama, membuatnya tergelincir, jatuh terduduk sekali lagi. Jeritan tragis pemuda itu terdengar untuk yang kesekian kali. Pecahan keramik yang masih bersemayam di area bokongnya, kini semakin memantapkan diri, menancap semakin dalam. Para pengawal bergegas, menghampiri sang tuan muda, membopongnya kemudian, keluar meninggalkan restoran dengan tergesa. 2 napas berikutnya, keheningan yang melanda lantai satu restoran, langsung gempar seketika. Semua pengunjung tertawa terpingkal-pingkal, mengutuk pemuda itu dengan berbagai canda dan argumen. Sialan, kenapa dia begitu sial? Hahaha, aduh, perutku benar-benar sakit. Hahaha, aku sudah menahan tawa dari tadi. Hahaha, kenapa tidak mampu sekalian? Biar keluarga Wei tahu rasa, bagaimana para dewa membalas mereka. Hahaha, kesialan 1 tahun dia kumpulkan hari ini. Hahaha. Lina menutup mulutnya dengan tangan, menatap Wahna dan bertanya, bagaimana dia bisa sesial itu? Apakah kamu yang melakukannya? Wahna menaikkan kedua alis, mengangkat ringan kedua bahu, seolah dia tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Bab ke-92. Wahna dan Lina tidak menghabiskan makanannya. Keduanya bergegas keluar restoran, mencari posisi keberadaan pria parubaya sebelumnya. 50-an meter di sebelah timur restoran, pria parubaya itu duduk di pinggir jalan. Suaranya sedikit terisak, sesekali menyeka air mata yang tak berhenti mengalir. Banyak orang yang melihat, tapi sekedar melihat. Tidak ada dari mereka yang bertanya, tidak pula membantunya. Pria parubaya itu tampak lusuh dengan sedikit darah di ujung mulutnya. Melihat ini, Wahna mendesah di dalam hati.
Di bumi aku menjumpai hal seperti ini, kenapa di dunia ajaib ini aku juga melihatnya? Menghampiri pria parubaya itu, Wahna duduk di sampingnya dan menyapa. Paman, adakah yang bisa aku bantu untukmu? Pria itu menoleh ke kanan, menatap Wahna. Tuan muda, aku hanya ingin beberapa makanan. Anak-anakku di rumah sedang menungguku hari ini. Tapi aku tidak memiliki uang sepeser pun. Meluruskan pandangan, pria parubaya itu menunduk pada akhirnya, suara isaknya kian jelas. Tidak mampu menahan kesedihan hati, menyalahkan dirinya sendiri. Andai aku tidak berinisiatif mengantarkan makanan itu, mungkin hal ini tidak perlu terjadi. Berapa jumlah anak paman? Tanya Wahna lirih, suaranya sedikit bergetar. Menghela napas panjang setelahnya. Berusaha menenangkan dirinya sendiri, pria itu mengembuskan napasnya sebelum menjawab. Aku hanya memiliki seorang putra, tapi aku juga memiliki 17 anak asuh di bawah usia 10 tahun. Itulah yang membuatku merasa sangat bersalah, Tuan muda. Ayo kita cari restoran lain. Dan membeli makanan untuk keluarga paman. Aku yang membayarnya. Ajak Wahna tersenyum, meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut pria parubaya itu. Benarkah? Ulang tanya pria parubaya itu. Begitu melihat anggukan Wahna, isaknya menghilang. Menyeka bersih air matanya. Tuan muda, terima kasih. Beberapa waktu kemudian, setelah membeli banyak makanan, Wahna dan Lina mengikuti langkah pria parubaya itu kembali ke rumahnya. Di perjalanan, diketahui bahwa pria parubaya itu bernama Hidin. Wahna menyebutkan Paman Hidin. Pria ini adalah seorang kultivator pada awalnya. Namun karena sebuah pertarungan dengan beberapa orang di tempat asalnya, kultivasinya sempat dihapuskan oleh pihak lain. Kini, Paman Hidin menjalani hidup sebagai orang biasa, mengabdikan diri untuk membantu anak-anak yang tidak memiliki orang tua, baik karena meninggal, atau yang sengaja ditinggalkan begitu saja. Mendengar sepenggal kisah Paman Hidin, hati Wahna tersentuh. Sekalipun penuh dengan keterbatasan, pria ini tetap membantu anak-anak yang tidak beruntung itu. Yang menjadi pertanyaan hingga kini di benak Wahna, apa sebenarnya fungsi dari pemerintah? Baik di pemerintahan desa, kota, distrik, maupun pemerintahan ibu kota, bahkan hingga aparatur di dalamnya, apakah mereka menutup mata? Tidak berbeda dengan bumi, desah Wahna di dalam hati. Tidak lama kemudian, Wahna dan Lina tiba di depan sebuah gerbang kediaman. Sorakan gembira anak-anak terdengar nyaring saat ini. Ayah pulang. Ayah sudah pulang. Ayah, kenapa lama sekali? Aku sudah sangat lapar. Keluh seorang anak perempuan usia 5 tahun, berparas cantik dan sangat menggemaskan. Berdiri di pintu gerbang dengan wajah cemberut. Paman Hidin tersenyum, tidak menunjukkan sedikitpun kesedihan atas apa yang baru saja dia alami. Winnie, ayah masih membeli makanan yang enak untukmu. Ayah, siapa kakak tampan ini? Setelah Winnie seketika, menunjuk dengan tatapannya, melihat ke arah Wahna yang berdiri di belakang Paman Hidin. Belum sempat Paman Hidin membuka mulut, Lina melangkah maju, membuat Winnie sedikit bersembunyi di balik Paman Hidin. Berjongkok di depan Winnie, Lina menyapa dengan ramah. Adik kecil, namaku Lina, dan kakak ini bernama Wahna. Namamu siapa? Namaku Winnie. Sahut Winnie, lalu kembali mendongakkan kepala, menatap Wahna dengan mata indah besarnya yang berkedip-kedip. Melihat bocah perempuan yang lucu ini, Wahna tersenyum hangat. Apakah Winnie menyukai gula-gula? Mendengar pertanyaan Wahna, reaksi Winnie berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Bocah perempuan ini justru menatap Paman Hidin, seolah sedang meminta persetujuan. Melihat kecerdasan berpikir Winnie, Wahna semakin tertarik. Ia tersenyum dan mengeluarkan sepotong gula-gula dari cincin penyimpanannya. Paman Hidin tersenyum mengangguk pada akhirnya, membuat Winnie langsung bersorak, meraih gula-gula dari tangan Wahna. Kakak tampan, terima kasih. Suatu hari nanti, Winnie akan membalas kebaikan kakak. Meskipun Winnie masih sangat kecil, dan entah mengerti atau tidak dengan apa yang dikatakannya, Wahna tersentuh mendengarnya. Disadari atau tidak, sepenggal kalimat itu menunjukkan secara langsung bahwa bocah Winnie memiliki keinginan yang sama seperti anak-anak yang lain. Anak-anak dengan berbagai makanan, mainan, dan masih banyak lagi. Namun karena keterbatasan Paman Hidin, bocah sekecil itu dapat menahan keinginannya sedemikian rupa, yang menurut Wahna, hingga ke tingkat ekstrim. Setelah menemani Paman Hidin dan istrinya membagikan makanan kepada anak-anak, Wahna dan Lina duduk di ruang tamu. Tuan muda, sekali lagi aku hanya bisa berterima kasih, ucap Paman Hidin, mencondongkan badannya ke depan dalam duduknya. Wahna tersenyum mengangguk, lalu bertanya, Paman, maaf jika pertanyaanku tidak berkenan. Apakah ini rumah Paman sendiri? Paman Hidin menghela napas panjang sebelum berkata, kami menyewanya. Tuan muda, tentu saja dengan harga murah. Tuan muda bisa melihat sendiri kondisinya. Selain itu, penghasilanku dan istriku hanya mampu menyewa rumah ini. Wahna menoleh ke kiri, menatap Lina dan bertanya, Lina, apakah kamu keberatan jika kita berangkat besok? Tentu saja tidak. Aku akan mengikuti rencanamu. Jawab Lina tegas. Dia sudah mengerti mengapa Wahna bertanya seperti itu padanya. Wahna memandang Paman Hidin dan istrinya, berkata sambil tersenyum, aku ingin mengajak anak-anak membeli pakaian. Apakah Paman dan Bibi keberatan? Paman Hidin dan istrinya saling bertukar pandang untuk sejenak, kembali menatap Wahna, mengangguk senang kemudian. Tuan muda, kami benar-benar berterima kasih, ucap Rusmi, istri Paman Hidin sambil mencondongkan badan ke depan. Mendengar akan kepergi pusat kota, semua anak bersorak gembira. Dari 17 anak yang diasuh Paman Hidin, rata-rata berusia 7 hingga 10 tahun, Winnie adalah anak termuda, tubuhnya paling kecil di antara yang lain. Berlari kecil menghampiri Wahna. Winnie bertanya dengan kedipan matanya yang indah. Kakak, apakah kakak akan menemaniku pergi ke kota? Wahna berjongkok, tersenyum hangat dan mengangguk. Tentu saja. Apakah Winnie suka boneka? Kakak akan membelikannya untuk Winnie. Benarkah? Tanya Winnie memastikan, mata besarnya kembali berkedip-kedip menggemaskan. Melihat Wahna menganggukkan kepala, gadis cilik ini bersorak seraya memeluk Wahna. Hori, anak-anak yang lain terdiam, memandang Winnie yang terlihat bahagia digendong Wahna.
Tidak ada yang protes sama sekali. Wahna memandang semua anak dengan senyum di wajahnya. Kakak juga akan memberikan mainan yang kalian suka. Sontak, semua anak melompat kegirangan, menghampiri dan mengerumuni, tertawa riang, seolah saling berebut untuk bersentuhan dengan Wahna. Lina berdiri tersenyum. Baginya, Wahna tidak hanya baik kepada teman-temannya di pelataran luar, tapi memang memiliki sikap dasar ulas asih kepada orang lain. Sedangkan Rusmi, istri Paman Hidin, sudah berlinang air mata, terharu melihat anak-anak yang diasuhnya selama ini bisa segembira hari ini. Berada di pusat kota distrik, rombongan Wahna berhenti di pinggir jalan, tidak jauh dari sebuah toko pakaian yang besar dan megah. Paman, tolong tunggu sebentar, pinta Wahna kepada Paman Hidin. Sambil menggendong Winnie, ia bergegas menghampiri penjaga toko. Aku akan membeli pakaian untuk anak-anak ini. Apakah aku bisa membawa mereka masuk? Mengatakan itu, Wahna menunjuk jari ke belakang, ke arah anak-anak yang sedang menunggunya. Dua orang penjaga sedikit menjulurkan kepala, menaikkan alis ketika mendapati sekelompok anak berpakaian lusuh. Bahkan beberapa di antaranya sudah terlihat banyak tambalan. Belum sempat kedua penjaga memberikan jawaban, Wahna kembali berkata, "Jika penampilan anak-anak ini menjadi masalah, aku sebaiknya ke toko lain saja. Tuan muda, jangan salah paham," sahut salah seorang pria penjaga, lantas menegaskan dengan tak berdaya, "Kami hanya menjalankan tugas agar tidak sembarang orang memasuki toko." Pria penjaga yang lain menimpali, "Apakah Tuan muda bisa menjamin bahwa anak-anak ini tidak membuat keributan di dalam toko?" Wahna mengerti dan sangat memahami. Terlebih kedua penjaga itu tidak mendahulukan arogansi dalam bertindak. Itu sudah merupakan pesan yang sangat baik menurutnya. Mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, Wahna membuka sedikit pembatasnya, memperlihatkannya kepada kedua penjaga. Apakah ini bisa menjadi tanda bahwa anak-anak itu layak untuk masuk ke dalam toko? Kedua pria penjaga langsung menjatuhkan rahang. Tumpukan koin emas terlihat jelas di depan mata. Berdasarkan perhitungan kasar indera spiritual mereka, nilainya mencapai 50-an juta. Klek! Suara ludah tertelan terdengar tiba-tiba, membuat kedua penjaga tersadar dari pikiran mereka, membungkuk dengan hormat seketika. "Tuan muda, maafkan kami. Tidak ada maksud apapun dari ucapan kami sebelumnya." Wahna tersenyum, menanggapi dengan ramah, "Aku sangat mengerti. Ini untuk kalian berdua." Melihat 100 koin emas di atas telapak tangan, dan itu menjadi milik mereka saat ini, kedua penjaga itu membungkuk dengan hormat sekali lagi. "Terima kasih, Tuan muda." Begitu melewati pintu toko, Wahna meminta Line dan Paman Hidin untuk menunggu. Ia bergegas ke meja kasir, menghampiri beberapa gadis pelayan yang berdiri di sana. Wahna tidak ingin Paman Hidin dan anak-anak ini diperlambat waktunya, dipermalukan dan dihina karena penampilan. Berdasarkan pengalaman yang pernah dia alami, kebanyakan orang sangat pandai dalam menilai, tapi tidak mampu berpikir sama sekali. Melihat kehadiran Wahna bersama seorang gadis cilik, pelayan toko menghampiri, menyapa dengan ramah, "Ada yang bisa kami bantu, Tuan muda?" Sebelum Wahna membuka mulut, Winnie yang berada di gendongan Wahna berkata sambil menunjuk jari ke belakang, "Kakakku akan membeli sesuatu di sini bersama saudara-saudaraku yang ada di sana. Apakah boleh?" Mendengar suara lucu dan melihat tangan kecil Winnie yang menunjuk, Wahna tersenyum dan melanjutkan, "Sebagai jaminan karena penampilan mereka, aku akan meletakkan cincin penyimpanan ini di meja kasir. Silakan periksa isinya agar tidak ada keraguan." Tidak berbeda dengan kedua penjaga sebelumnya, para gadis pelayan dan petugas kasir langsung ternganga. Tumpukan koin emas yang tersaji di depan mata, jumlahnya melampaui angan-angan. Salah seorang pelayan tersadar, berkata dengan sangat ramah, "Tuan muda, maafkan kami jika ada hal yang tidak berkenan. Silakan berbelanja." Wahna mengangguk, lantas memanggil Paman Hidin dan istrinya, mempersilakan keduanya untuk mengaturnya. "Paman dan Bibi, pilihlah pakaian untuk dirimu sendiri dan semua anak." Satu anak, setidaknya 10 pasang pakaian. Paman Hidin dan istrinya tertegun lama. Betapa banyaknya pakaian yang akan mereka beli, pasti akan bernilai sangat besar. Paman Hidin dan istrinya tidak pernah menyangka bahwa Wahna akan membawa mereka ke toko yang begitu besar dan semegah ini. Selain memang jauh lebih berkualitas, harganya juga tidak main-main. Tetapi hari ini, tepat pada saat ini, Wahna, pemuda yang entah siapa, dan tidak tahu dari mana asalnya, dengan begitu mudahnya memberikan itu semua untuk mereka. Sementara itu, para pelayan dan petugas kasir yang mendengar perkataan Wahna, menjatuhkan rahang dan saling bertukar pandang. "Sese, 10 pasang per orang, Tuan muda?" tanya seorang pelayan terbata-bata, terlalu terkejut dengan pendengaran telinganya sendiri. Wahna menoleh, menaikkan alis kiri ketika bertanya, "Apakah isi di dalam cincin itu masih kurang? Aku akan menambahkan 2 kali lipat lagi jika masih diragukan." Tidak, Tuan muda. Tidak perlu, Tuan muda. Aku akan merekomendasikan pakaian. Aku akan menunjukkan untuk anak-anak ini." Dengan tergagap luar biasa, gadis pelayan itu segera menanggapi, berharap Wahna tidak tersinggung lebih jauh. Jika tidak, maka dia akan kehilangan pembeli superpotensial. "Winnie, ayo ikut kakak untuk memilih baju kesukaan Winnie," ajak Lina tersenyum, mengulurkan kedua tangannya ke arah Winnie. Melihat Winnie menatapnya, Wahna tersenyum tak berdaya. Kakak seorang laki-laki, jadi tidak tahu memilih baju yang baik untuk gadis secantik Winnie. Kakak Lina sangat pandai dalam memilih baju yang bagus untuk Winnie. Winnie mencium pipi kiri Wahna, tersenyum cerah dan mengangguk. "Baiklah." Melihat bocah perempuan itu langsung akrab dengan Wahna, Lina sedikit tertegun. Tapi dia mengabaikannya kemudian, menggendong Winnie ke arah sudut ruangan tertentu, memilih pakaian yang cocok dengan tubuh Winnie. Sebelum Lina beranjak, Wahna berkata, "Kamu juga harus memilih pakaian untuk dirimu sendiri, Lina. Atau setidaknya, oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Aku akan mentraktirmu juga." Lina tersenyum gembira, tidak lagi menunda. Langkahnya lebih cepat dari semua pelayan toko, seolah-olah sudah mengenal setiap sudut ruangan yang ada. Wahna tetap berdiri di dekat meja kasir, menyaksikan Paman Hidin dan anak-anak memilih dan melihat-lihat pakaian.
dipandu oleh beberapa orang gadis pelayan. Tuan muda, selamat berbelanja di toko kami. Suara seorang wanita parubaya tiba-tiba terdengar menyapa dari arah belakang meja kasir. Wahna menoleh ke sumber suara, tersenyum dan menganggukkan kepala, lalu kembali memandang ke arah anak-anak yang saat ini sangat gembira memilih pakaian yang mereka suka. Melihat kesan baik atas respon Wahna, wanita itu kembali berkata, "Tuan muda, aku adalah manajer toko ini. Jika Tuan muda membutuhkan hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, Tuan muda dapat langsung bertanya kepadaku." Tiba-tiba teringat dengan rumah Paman Hidin yang menyewa. Wahna menoleh dan bertanya, "Oh ya, apakah manajer tahu tempat yang menjual rumah atau mension di bagian timur kota ini?" Mendengar pertanyaan ini, mata sang manajer langsung berbinar. Jika dia berhasil membawa Wahna untuk membeli sebuah mension, maka komisi yang dia dapatkan akan sangat banyak. Sang manajer segera menjawab dengan ramah, "Jika Tuan muda memang mencari sebuah mension, aku dapat mengantarkan Tuan muda ke rumah dagang Jaya. Tuan muda bisa melihat berbagai pilihan mension yang tersedia di sana. Kebetulan, toko ini juga bagian dari rumah dagang Jaya." Imbu sang manajer sedikit condong ke depan ketika berkata, "Rumah dagang Jaya?" Ulang Wahna menaikkan salah satu alis, menambahkan kemudian, "Oh, rumah dagang Jaya ternyata ada di distrik ini juga. Apakah tempat untuk melihat jenis mension itu jauh dari sini?" "Rumah dagang Jaya ada di setiap distrik dan kota, Tuan muda. Pusatnya ada di ibu kota Sarpaden. Jika Tuan muda memang mencari mension, aku bisa mempertemukan Tuan muda dengan pihak terkait di kantor toko ini." Jelas sang manajer sambil menawarkan jasanya. Wahna mengangguk sambil membungkuk sedikit. "Oh, baiklah. Itu akan menghemat waktu. Maaf merepotkan, manajer." Bab ke-93. 10-an menit kemudian, sang manajer datang bersama seorang pria parubaya yang tampak sangat energik. Menghampiri Wahna yang masih berdiri di dekat meja kasir, sang manajer memperkenalkan dengan sopan, "Tuan muda, ini manajer Sulujaya, orang yang bertanggung jawab tentang mension di kota distrik Ranyagi ini." "Salam, Tuan muda. Panggil saja aku Sulu," sapa manajer Sulujaya sambil sedikit membungkuk. Wahna sedikit membungkuk dan tersenyum sebagai balasan. Mengikuti langkah manajer toko yang menuntun jalan ke sebuah ruangan tertentu. Berada di ruang kerja manajer toko, Wahna melihat beberapa gambar mension yang disodorkan manajer Sulu kepadanya. "Apakah ada mension yang terletak di bagian timur kota distrik?" tanya Wahna, berharap Paman Hidin bisa pindah dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Manajer Sulu merespon cepat, menunjukkan beberapa pilihan mension. "Ini, Tuan muda, kami memiliki 3 tipe dan 3 pelayanan pada setiap mension. Tipe 1 memiliki luas 300 meter persegi dengan bangunan standar 1 ruang. Tipe 2 memiliki luas 500 meter persegi dengan bangunan standar 10 ruang. Serta tipe 3 adalah 1000 meter persegi dengan bangunan kualitas baik 15 ruang dan 1 ruang aula kecil. Untuk bagian timur, yang tersisa adalah tipe 1 dan tipe spesial. Untuk tipe 2 dan tipe 3, lebih banyak berada di bagian barat dan selatan kota distrik." Imbu manajer Sulu setelah berhenti sejenak. "Tipe spesial? Tipe seperti apa itu?" tanya Wahna mengerutkan kening. 3 tipe dijelaskan, tapi 4 tipe yang disebutkan. Ragu-ragu sejenak, manajer Sulu melirik manajer toko sebentar, lantas melanjutkan penjelasannya. Tipe spesial memiliki luas 15.000 meter persegi, dengan kualitas bangunan yang terbaik. Sekelilingnya berpagar logam baja setinggi 3 meter, dan telah terpasang susunan area pertahanan. Terdapat 3 bangunan di dalam komplek mension. Bangunan utama terdiri dari 60 ruang ukuran standar untuk istirahat, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur, dan 1 ruang makan untuk 60 orang. Bangunan kedua adalah ruang aula untuk pertemuan 200 orang. Bangunan ketiga akan dibangun kemudian sesuai keinginan pemilik, dengan ukuran sebesar bangunan kedua. Terdapat halaman depan, samping, dan belakang, serta kebun kecil di bagian paling belakang. Lengkap dengan pintu gerbang dan pos penjagaan. Mendapatkan pelayanan penjagaan mension selama 5 tahun penuh. Dengan komposisi kekuatan, 3 orang tahap prajurit alam tingkat rendah, dan 2 orang tahap prajurit alam tingkat menengah. Selain itu, mendapatkan pelayanan pengawalan dari 2 orang tahap prajurit alam tingkat menengah selama 1 tahun penuh. Manajer Sulu kembali berhenti sejenak, melirik manajer toko yang menunjukkan ekspresi keraguan, lalu melanjutkan dengan penekanan kata. "Harganya adalah 2 miliar koin emas, Tuan muda. Dan ini adalah bangunan spesial pertama rumah dagang Jaya kami." Tidak ada perubahan ekspresi seperti diharapkan kedua manajer, Wahna justru bertanya dengan ketenangan yang tidak berkurang. "Jika aku memilih yang spesial, apakah aku bisa menambah jumlah dan waktu pengawalan? Jika Tuan muda ini menambah pengawal dan menentukan waktu, kami dapat menghubungi biro pengawalan rumah dagang Jaya kami. Tapi tentunya akan ada biaya tambahan." Jawab manajer Sulu, pikirannya mulai bimbang. Antara keraguan dan kepastian dari calon pembeli di hadapannya, benar-benar terasa gamang. Wahna mengangguk, tetap dengan tenang ketika mengatakan keinginannya. Pertama, tanpa mengubah waktu yang telah ditentukan. "Aku ingin jumlah penjaga tahap prajurit alam tingkat ke-8 atau tingkat ke-9. Kedua, aku ingin 5 orang pengawal tingkat ke-9 tahap prajurit alam, atau tahap jenderal alam tingkat rendah selama 5 tahun. Kira-kira, berapa biaya keseluruhan yang harus aku keluarkan?" Imbu Wahna bertanya. Manajer Sulu memandang manajer toko. Keraguan di wajah keduanya semakin tampak. Berpikir hampir pasti, tidak mungkin pemuda ini akan membelinya. Bahkan orang terkaya di kota distrik Ranyagi, tidak mampu membeli mension tipe spesial ini. Tapi Wahna, seorang pemuda belia, malah ingin menambah jumlah dan waktu pengawalan. Omong kosong macam apa ini? Melihat ekspresi kedua manajer, Wahna menghela napas. Jelas ia tahu apa yang dipikirkan kedua sosok setengah baya itu. Tanpa banyak bicara lagi, Wahna mengeluarkan 2 miliar koin emas. Bukan melalui cincin penyimpanan, tapi secara langsung di atas meja, menggunung dan nyaris mengubur seluruh bagian meja. "Apakah masih ragu?" tanya Wahna, menatap tajam ke arah mata manajer Sulu. Manajer Sulu dan manajer toko langsung berkeringat dingin. Di satu sisi,
Keduanya sangat gembira karena mendatangkan pembeli satu-satunya mension spesial dengan harga super mahal. Tapi di sisi lain, sepertinya mereka telah membuat calon pembeli potensial tersinggung. Agar tidak tersinggung lebih lanjut, manajer Sulu segera menanggapi. Tuan muda, aku tidak bermaksud untuk meragukan Tuan muda. Tapi jujur saja, kami memang belum bisa yakin sepenuhnya. Harga yang ditawarkan, menurut kami luar biasa tinggi. Wahna menghela napas lagi. Bukankah perhitungan harga adalah keahlian bagi rumah dagang jaya? Tentunya, tinggi rendahnya harga sudah diperhitungkan dengan sangat matang sebelum dilempar ke pasaran. Maaf, Tuan muda, ucap serempak manajer Sulu dan manajer toko, sedikit membungkuk dengan ekspresi sesal. Wahna tersenyum. Tidak perlu diperpanjang. Tolong, berapa biaya tambahan yang harus aku keluarkan? Sesaat kemudian, manajer menyampaikan perhitungannya. Berdasarkan kebutuhan yang Tuan muda sampaikan, maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah 10 juta koin emas. Wahna mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, pun telah terisi 10 juta koin emas. Kemudian memasukkan koin emas yang berserakan ke dalam cincin yang sama, lalu berkata sembari menyodorkan cincin itu ke arah manajer Sulu. Apakah hari ini aku dapat menerima sertifikat dan perjanjian pelayanan? Bibi, bisa, Tuan muda. Jawab manajer Sulu tergagap, tersenyum cerah sekaligus berkeringat, takut dirinya salah bicara. Menegakkan badan, Wahna berkata sebelum bangkit dari duduknya. Setelah adik-adikku selesai berbelanja, tolong bawa aku ke mension itu. Bawa cincin penyimpanan ini, manajer Sulu dapat melihatnya. Tapi sebelum kesepakatan kita dinyatakan selesai, manajer tidak dapat mengambil isinya. Kedua manajer tertegun sejenak. Kalimat terakhir terdengar cukup aneh bagi mereka. Meraih dan melihat cincin penyimpanan, manajer Sulu menghitung dengan indera spiritualnya, memastikan bahwa nilainya adalah 2 miliar 10 juta koin emas. Sementara Wahna kembali ke meja kasir ditemani manajer toko. Manajer Sulu bergegas mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati yang berbunga-bunga. Tapi kemudian, manajer Sulu dibuat terdiam linglung, bahwa kalimat terakhir yang diucapkan Wahna sebelumnya, kini benar-benar menjadi kenyataan. Meskipun manajer Sulu mengerahkan energi sedemikian rupa, tetap saja, tidak sekeping pun koin emas itu bergerak, bergeming tergeletak, diam di tempatnya tak tergoyahkan. Patut untuk diketahui, bahwa di dunia antah berantah ini, begitu cincin penyimpanan tidak bertuan, dalam arti lepas dari tubuh pemiliknya, maka siapapun dapat menguasainya. Baik membuka pembatas maupun mengendalikan ruang dimensi di dalamnya. Sebaliknya, ketika cincin penyimpanan sedang bertuan, maka sekuat apapun keberadaan itu, tidak akan mampu melihat atau mengendalikannya. Cincin penyimpanan akan tunduk secara absolut kepada pemiliknya. Teknik apa sebenarnya yang digunakan tuan muda itu? Baru kali ini aku menjumpai kemutlakan di luar akal sehat. Batin manajer Sulu keheranan, memandangi cincin penyimpanan di tangannya dengan seksama. 1 jam lebih anak-anak memilih baju yang diinginkan. Pada akhirnya berkumpul di dekat meja kasir. Winnie yang sedang digendong Lina, langsung mengulurkan kedua tangan kecilnya ke arah Wahna. Wahna tersenyum, meraih tubuh mungil Winnie, di bawah tatapan Lina yang tampak enggan. Kenapa kamu lebih disukai oleh anak-anak? Misi Lina bertanya di telinga kanan Wahna. Wahna tertawa kecil, menaikkan alis kiri ketika menanggapi. Karena aku tampan. Lina tertegun sejenak, memutar matanya kemudian. Tuan muda, semuanya senilai 7.327.000 koin emas. Kata petugas kasir, menyerahkan kembali cincin penyimpanan yang dititipkan Wahna sebelumnya. Mendengar petugas kasir menyebutkan nilai belanja, manajer toko tersenyum semeringah. Jelas baginya, ini adalah pembeli kelas kakap dan yang pertama sejak dirinya menjadi manajer toko. Bahkan akan menjadi pembeli dengan nilai tertinggi selama toko ini dibuka. Sebelum mengambil cincin penyimpanan dari petugas kasir, Wahna mengeluarkan cincin penyimpanan yang berbeda, lalu menyerahkannya kepada petugas kasir. Para pelayan toko tertegun, mereka sempat berpikir bahwa Wahna akan mengambil dari 50 juta koin emas yang tersimpan pada cincin penyimpanan sebelumnya. Tapi ternyata, justru membayar dengan koin emas yang lain lagi. Tuan muda ini bukan hanya tampan, tapi juga sangat kaya. Alangkah bahagianya. Jika aku bisa bersama dengannya, pikir seorang gadis pelayan, mencuri pandang ke arah Wahna. Petugas kasir kembali menatap Wahna, berbicara dengan sopan. Tuan muda, koin emas ini senilai 7.500.000. Jadi, kami akan bagikan dengan teman-teman pelayan toko yang lain. Mereka telah melayani adik-adikku dengan baik. Setelah Wahna memutus ucapan petugas kasir. Mendengar ini, petugas kasir dan para pelayan melompat tanpa sadar, membungkuk dengan hormat. Tersenyum lebar hingga wajah mereka memerah. Terima kasih, Tuan muda. Wahna tersenyum mengangguk, lalu bertanya. Apakah ada tempat ganti pakaian untuk adik-adikku ini? Kami akan membantu, Tuan muda. Jawab para pelayan dengan serempak. Semua anak tersenyum gembira, mengikuti para gadis pelayan ke ruangan tertentu. Tetapi Paman Hidin dan istrinya terdiam dengan mata memerah sejak awal. Terlebih dengan Rusmi, istri Paman Hidin, beberapa kali menyeka air mata yang terus mengalir tanpa diminta. Keduanya merasa seolah sedang bermimpi, bahkan bermimpi pun mereka tidak berani. Menyadari emosional kedua sosok berbudi luhur ini, Lina turut terharu. Meraih tangan kiri Rusmi, berkata lirih. Dia memang selalu baik kepada siapapun. Bibi. Rusmi tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk, memegang erat tangan Lina, memandang punggung Wahna dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, seorang bocah laki-laki usia 8 tahun, muncul dari ruang ganti, menghampiri dan membungkuk di depan Wahna. Kakak, terima kasih. Namaku Wahidin. Wahna tersenyum mengangguk, membelai lembut kepala Wahidin. Apakah kamu putra Paman Hidin? Benar, Kak. Angguk Wahidin menunjukkan sikap hormat. Tidak perlu terlalu sopan dengan kakak. Ujar Wahna tertawa kecil, meletakkan kedua tangannya di bahu Wahidin. Mulai sekarang, aku adalah kakakmu dan kakak dari semua saudara-saudaramu yang lain. Berlatihlah dengan dia, agar bisa menerobos ke tingkat kedua tahap kelahiran. Begitu semua anak telah berganti baju, tepat pula manajer Sulu datang dengan beberapa orang.
Mereka adalah pihak yang menangani segala administrasi dari mension yang dibeli oleh Wahna. Tidak menunda, Wahna dan rombongan mengikuti langkah manajer Sulu. Merasa jalur yang dilalui adalah jalan pulang, Winnie yang berada di gendongan Wahna bertanya dengan cerdasnya. Kakak, kita akan kemana? Kenapa kita melewati jalan yang sama seperti kita berangkat? Ah, kakak lupa. Sahut Wahna menepuk dahinya sendiri. Menoleh ke arah manajer Sulu. Mana aja? Apakah di dekat sini ada toko yang menjual mainan anak? Manajer Sulu langsung menunjuk jari ke arah sisi jalan di depan. Hanya berjarak 50-an meter dari posisi mereka berdiri. Itu, Tuan Muda. Dan termasuk bagian dari rumah dagang jaya kami. Wahna dan rombongan bergegas ke toko mainan. Setelah mendapat anggukan dan senyuman Wahna, anak-anak langsung berhamburan, memilih mainan yang mereka idamkan. Paman Hidin berbisik kepada Lina. Nona muda, kenapa manajer Sulu ada di sini? Lina juga tidak mengetahui siapa sosok manajer Sulu, terdiam sejenak dan balik bertanya. Aku juga tidak tahu. Siapa manajer Sulu? Paman, dia adalah manajer utama dari rumah dagang jaya. Rumah dagang jaya ini sangat besar dan sangat dihormati oleh kepala distrik. Ungkap Rusmi dengan suara setengah berbisik. Puas dengan pilihan mainan masing-masing, anak-anak kembali ke arah Wahna dengan tertib, sedikit membungkuk dan berucap nyaris serempak. Terima kasih, Kak. Wahna tersenyum hangat. Hatinya benar-benar bahagia. Melihat wajah anak-anak yang sangat bersemangat, adalah harga yang tidak ternilai menurutnya. Melanjutkan langkah mengikuti manajer Sulu, di pertigaan jalan, Wahna dan kelompoknya berbelok ke kiri, membuat semua anak bertanya-tanya dan saling bertukar pandang. Kakak, bukankah jalan pulang harusnya lurus ke depan? Tanya bocah perempuan 9 tahun. Kita singgah di tempat lain sebentar. Jawab Wahna sambil tersenyum. Sekitar 200 meter dari pertigaan jalan utama, semua orang melihat sebuah pintu gerbang yang mewah dan megah. Pagar baja berwarna hitam keabuan, mengelilingi sebuah bangunan besar, dijaga ketat oleh beberapa orang. Begitu berhenti di depan gerbang, manajer Sulu mendekati pintu. Para penjaga segera membungkuk dengan hormat, mempersilahkan sang manajer untuk melangkah masuk. Melihat Wahna mengikuti langkah manajer Sulu, Paman Hidin dan istrinya juga mengikuti, masuk melewati pintu gerbang. Tapi keduanya tidak melanjutkan langkah, begitu juga dengan anak-anak, berhenti dan berdiri di sudut pos penjagaan. Paman Hidin dan keluarga besarnya, sama sekali tidak berani memegang atau melakukan sesuatu di tempat megah itu, tetap berdiri di tempatnya. Hanya Winnie yang berada di gendongan Wahna, turut masuk ke dalam rumah, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Lina yang turut berdiri bersama Paman Hidin, bergumam bingung. Apa yang sedang dia lakukan? Setelah memastikan situasi dan kondisi, Wahna duduk bersama manajer Sulu dan beberapa stafnya di teras depan. Wahna berbicara saat ini. Baik, aku suka mention ini. Tentang bangunan ketiga yang akan dibuat. Apakah aku bisa menyebutkannya sekarang? Tentu, Tuan Muda. Sahut manajer Sulu, lalu menjelaskan. Selambat-lambatnya 14 hari setelah surat perjanjian disetujui kedua belah pihak, maka pembangunan akan dimulai. Oh ya, untuk penjaga dan pengawal akan segera datang setelah surat jual beli ditandatangani, setidaknya 1 jam dari sekarang. Tuan Muda. Imbu manajer Sulu, tegas tapi sangat sopan. Sambil menunjuk bagian depan halaman yang terlihat kosong. Tepatnya di sisi paling kanan, Wahna berkata, aku ingin membangun sebuah toko di tempat itu. Setelah proses yang diperlukan selesai, Wahna menghela napas lega. Silakan buka cincin penyimpanannya. Manajer Sulu bisa mengambil isinya. Mengeluarkan cincin penyimpanan yang sebelumnya diberikan Wahna, manajer Sulu segera mengambil beberapa koin emas untuk mencoba. Dan benar saja, kini koin emas itu dapat diambil dengan mudah, membuat manajer Sulu tertegun, memandang Wahna dengan tatapan butuh penjelasan. Tuan Muda, teknik Anda luar biasa. Puji manajer Sulu dengan sungguh-sungguh. Menyerahkan sebuah cincin penyimpanan berbeda. Wahna berkata dengan ekspresi serius. Manajer, ini sebagai ucapan terima kasih karena telah memberi pelayanan yang baik. Untuk selanjutnya, jika aku tidak berada di sini, tolong bantu aku untuk mengawasi keadaan adik-adikku. Ketika aku kembali, aku akan mengembalikan semua bantuan yang telah manajer keluarkan. Melihat 20 juta koin emas di dalam cincin, manajer Sulu sangat terkejut. Meskipun dia telah melihat miliaran koin emas, tapi baru kali ini ada pihak yang memberinya sebesar itu dengan santainya. Menggeser pandangannya ke arah Paman Hidin dan anak-anak yang masih berdiri, Wahna melambaikan tangan memanggil. Paman, Bibi, dan semuanya. Cepat kemari. Bab ke-94. Mendapati panggilan Wahna, Paman Hidin dan yang lain bergegas menghampiri. Berdiri di belakang Wahna dengan hormat. Tidak ada yang berani bertindak sembarangan, semua menjaga sikap, terlebih dengan anak-anak, seolah mereka sangat tahu sedang berada di mana. Bahkan seorang Winnie, tetap diam tidak menyela apapun. Wahna berdiri, meletakkan Winnie pada kursi duduknya. Meraih lengan Paman Hidin dan istrinya, memperkenalkan kepada manajer Sulu. Manajer, ini Paman Hidin dan istrinya, Bibi Rusmi. Mereka berdua dan semua anak-anak, adalah penghuni dari mension ini. Jadi untuk selanjutnya, silakan manajer Sulu berhubungan dengan Paman Hidin. Manajer Sulu baru saja berdiri, sedikit membungkuk sedikit ke arah Paman Hidin dan istrinya. Salam, Tuan Hidin. Aku Sulu, dan biasa dipanggil manajer Sulu dari rumah dagang jaya. Paman Hidin dan Bibi Rusmi juga sedikit membungkuk sebagai balasan. Tapi keduanya masih bingung, tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tetap menggenggam tangan kedua sosok terpuji itu, Wahna berkata sambil tersenyum. Paman, Bibi, mulai sekarang, kalian berdua dan semua adik-adikku, tinggal di tempat ini. Mension ini sekarang adalah milik kalian berdua dan adik-adikku. Paman Hidin dan istrinya tercengang. Mereka benar-benar takut telah salah mendengar. Jantung keduanya berdebar, tubuh mereka gemetar, bertanya dengan suara bergetar. Tuan Muda, maksudmu kami? Kami? Melihat Wahna menganggukkan kepala, suami istri itu jatuh berlutut seketika, menangis saat itu juga, hampir bersujud dalam isakannya, benar-benar merasa tidak percaya bahwa yang mereka alami adalah nyata. Wahna bergegas mengangkat bahu Paman Hidin.
diikuti oleh Lina yang membantu Bibi Rusmi untuk berdiri. Menatap hangat kedua sosok parubaya itu, Wahna tersenyum. Paman, Bibi, aku memiliki satu larangan, mohon jangan pernah berlutut di depanku. Bibi Rusmi melangkah mundur, jatuh terduduk di depan pintu mension yang megah, menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Lina tidak bisa menahan haru, pun meneteskan air mata, duduk di sebelah Bibi Rusmi, memandang Wahna dengan sejuta makna. Demikian pula dengan semua anak, mereka menangis tanpa suara, berlinang air mata, sesekali terdengar isak yang tak tertahan. Winnie turun dari kursi, memeluk paha Wahna, matanya memerah, air matanya sudah mengalir, bertanya dengan suara kecilnya. Kakak, kenapa semua orang menangis? Apakah aku berbuat salah? Wahna tersenyum, mengangkat tubuh mungil Winnie, menggendongnya, menyeka air mata gadis cilik cantik itu. Sesaat dalam haru dan menenangkan diri, manajer Sulu pamit undur diri, menindaklanjuti yang masih menjadi kewajibannya setelah mension resmi terbeli. Memandang ke arah anak-anak yang masih berdiri, Wahna berkata dengan menunjukkan semangat. Ayo, kita lihat rumah baru kita. Mengikuti langkah Wahna, semua orang masih terdiam, takut jika apa yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang nyata. Terlihat ada ruang tamu yang besar. Terdapat banyak kamar tidur yang nyaman, tersedia dengan ranjang dan kasur yang empuk. Ada ruang makan dengan meja panjang, lengkap dengan peralatan bernilai mahal. Begitu juga dengan ruang dapur, komplit dengan perabotan yang tidak lagi terkesan usur. Wahna menjelaskan satu persatu kepada Paman Hidin dan istrinya. Demikian pula tentang bangunan toko, yang nantinya akan didirikan di halaman depan oleh manajer Sulu. Kembali duduk di teras depan, Wahna berkata, Paman, aku memiliki sebutir pil yang dapat memulihkan hilangnya kultivasi. Jika beruntung, meskipun kemungkinannya kecil, maka Paman akan menerobos ke tingkat selanjutnya akibat adanya akumulasi energi. Cobalah malam ini. Imbu Wahna mengeluarkan botol jok kecil berwarna putih, meraih tangan kanan Paman Hidin. Ada pil seperti itu? Tanya Lina keheranan. Meskipun kultivasinya rendah, wawasannya tentang dasar-dasar kultivasi sebanding dengan seorang tetua muda di Akademi Buana Raya. Wahna memperjelas. Tidak ada yang tidak mungkin. Selain itu, pemusnahan kultivasi yang dialami Paman Hidin tergolong tidak sempurna. Secara rinci aku tidak tahu, tapi yang pasti, ada jejak energi di dalam aliran darah. Paman Hidin tersentak di dalam hati. Apa yang dia alami di masa lalu, sejatinya adalah sebuah dampak, bukan tertuju secara langsung terhadap dirinya. Dan anehnya, itu terdeteksi oleh Dewa Penolong di sisinya ini. Tuan Muda, beribu banyak terima kasih. Aku tidak akan mampu membalas budi baik Tuan Muda. Aku akan mengingatnya seumur hidupku. Ucap Paman Hidin, mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya semakin memerah, air matanya tetap tidak berhenti mengalir. Wahna mengembuskan napas panjang, berkata dengan ekspresi serius. Paman, dengan merawat anak-anak tidak beruntung ini, itu adalah cara membalasku. Jika Paman menemukan ada anak yang tidak beruntung lagi, jangan pernah ragu untuk membawa mereka pulang. Sebanyak apapun itu. Tuan Muda, betapa mulia hatimu. Batin Bibi Rusmi, sama seperti Paman Hidin, air matanya tidak bisa diajak kompromi, tetap mengalir begitu saja. Oh ya, Paman, rumah ini akan mendapat penjagaan dari 5 orang tahap prajurit alam tingkat tinggi. Kemudian, ditambah 5 orang pengawal di tahap yang sama. Tugas mereka untuk mengawal Paman dan Bibi bepergian, setidaknya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Imbu Wahna. Tidak lama berselang, seorang staf manajer Sulu datang bersama 10 orang pria parubaya. Langsung menyapa dengan hormat. Tuan Muda, mereka adalah 10 orang yang bertugas sebagai penjaga dan pengawal. Salam, Tuan Muda. Sapa serempak ke 10 pria, membungkuk dengan hormat ke arah Wahna. Tidak perlu terlalu sopan. Ucap Wahna tersenyum. Lantas berkata, aku tidak suka terlalu formal. Terima kasih, staf manajer. Melihat staf manajer sudah meninggalkan pintu gerbang, Wahna memandang ke 10 pria yang masih berdiri di depannya. Silakan duduk. Kita mengobrol santai dulu. Ujar Wahna mempersilakan, lantas bertanya. Apakah kalian telah lama bekerja dengan Rumah Dagang Jaya? Rata-rata, kami telah bekerja selama 50 hingga 75 tahun dalam pengawalan barang menuju tempat lain. Jawab seorang pria parubaya dengan hormat. Wahna terdiam sejenak, kemudian berkata. Kalian memiliki pengalaman yang bagus menangani perusuh dan kawanan bandit. Untuk para paman yang bertugas menjaga, silakan atur tugas kalian sendiri. Buatlah senyaman mungkin, baik bagi penghuni mension ini maupun bagi diri kalian sendiri. Siapa yang menjadi pimpinan tim penjaga? Imbu Wahna bertanya. Aku dipanggil Gili, Tuan Muda. Sahut seorang pria tahap jenderal alam tingkat menengah. Wahna tersenyum mengangguk. Ia memiliki kesan baik melihat sosok pria bernama Gili itu. Paman Gili, ketika aku tidak berada di sini, maka segala sesuatunya, Paman Gili harus berkoordinasi atau minta persetujuan Paman Hidin. Ini untuk Paman Gili dan para paman penjaga yang lain. Imbu Wahna seraya menyerah sebuah cincin penyimpanan. Melihat ini, Gili menolak sopan. Tuan Muda, kami telah mendapat upah dari Rumah Dagang Jaya. Wahna tertawa kecil, ia semakin tertarik dengan ke-10 pria parubaya ini, terutama Gili. Aku tahu, dan ini bukan upah, tapi sekedar tip. Hanya untuk beli gula-gula bagi Paman Gili dan kawan-kawan penjaga yang lain. Ketika Gili melihat isi cincin, nilainya mencapai 5 juta koin emas, membuatnya langsung berseru. Ya dewa, ini bisa membeli banyak gula-gula sekaligus gerobaknya. Wahna langsung tertawa, sedikit membungkuk sebelum berkata, Paman Gili dan para penjaga, silakan memulai tugas. Aku akan bicara dengan para paman pengawal ini. Terima kasih, Tuan Muda. Ucap serempak kelompok 5 orang Gili, membungkuk dengan hati yang berbunga-bunga. Tuan Muda itu benar-benar murah hati. 5 juta koin emas, itu sama dengan penghasilan kita berlima selama 10 tahun lebih. Bisik seorang penjaga kepada rekannya. Masih di teras depan, Wahna memandang ke 5 pria parubaya yang tersisa, lalu bertanya, apakah ada batasan mengawal yang diberitahukan oleh Rumah Dagang Jaya?
Sepanjang di daratan Liba, kami berkewajiban melakukan pengawalan. Tuan Muda, jawab salah seorang pria Parubaya. Paman berada di tahap cenderal alam. Apakah Paman adalah pemimpin pengawalan? Tanya Wahna melanjutkan. Kelima pria Parubaya itu terpana. Terkejut mendengar pernyataan Wahna. Sebagai tahap prajurit alam tingkat ketiga, sangat tidak mungkin untuk dapat mengetahui tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Andai saja kelima pria itu tahu bahwa Wahna adalah tahap prajurit alam tingkat ke-9, mungkin mereka akan berteriak marah-marah saat ini. Tuan Muda benar, aku dipanggil Sawan. Jawab pria Parubaya itu, menganggukkan kepala dengan hormat. Wahna benar-benar memiliki kesan baik. Entah ini sebuah kebetulan atau memang telah ditakdirkan. Ia merasa tingkat kesetiaan orang-orang ini sangat luar biasa. Tanpa mengubah ketenangannya, Wahna berkata, Paman Sawan dan semuanya, keinginanku sama seperti pada para paman penjaga. Aku hanya ingin orang-orang di rumah ini dalam keadaan aman. Dalam hal pengawalan, aku yakin para paman lebih berpengalaman dibandingkan aku. Jeti, aku tidak banyak komentar tentang pola pengawalan. Jika aku tidak berada di sini, maka Paman Sawan juga harus berkoordinasi atau minta persetujuan Paman Hidin. Ini sekedar tip dariku, cukup untuk membeli gula-gula. Imbu Wahna pun sebuah menyerahkan cincin penyimpanan. 10 juta. Seru Sawan terkejut, langsung berkata, Tua Muda, ini sangat banyak. Meskipun digabungkan dengan penghasilan kami berlima, upah kami dalam 5 tahun tidak sebanyak ini. Ketertarikan Wahna semakin meningkat. Orang-orang ini bukan golongan tamak. Tersenyum menanggapi. Berarti Paman semua sedang beruntung hari ini. Kelompok 5 orang Sawan segera berdiri, membungkuk dengan hormat. Terima kasih, Tuan Muda. Menoleh ke arah Paman Hidin di sebelahnya, Wahna bertanya, Paman, apakah Paman akan ke rumah lama untuk mengambil beberapa barang yang masih tertinggal? Iya, benar, Tuan Muda. Sahut Paman Hidin sedikit tergagap, masih terkejut dengan pikirannya yang berkecamuk tidak karuan. Wahna mencoba menenangkan Paman Hidin. Sampai saat ini, pria luhur itu masih terlihat sangat syok. Paman, mulai sekarang, kelima orang ini adalah pengawalmu dan adik-adikku di sini. Jika Paman bepergian, pasti akan ada yang mengikuti. Jadi alangkah baiknya, Paman Hidin memberitahu Paman Sawan sebelum pergi. Sawan berbicara dengan hormat. Tuan Hidin, 1 orang dari kami akan bersamamu, dan 1 atau 2 orang lagi akan mengikutimu dari jauh. Itu salah satu cara kami mengawal Tuan Hidin. Begitu Paman Hidin kembali ke rumah lama, Wahna berbincang banyak hal dengan Sawan dan Gili. Salah satunya adalah tentang kesediaan kedua orang itu membantu kultivasi anak-anak di tengah waktu luang mereka. Mendengar permintaan Wahna, Sawan dan Gili menerimanya dengan antusias. Apalagi mereka diperlakukan dengan sangat baik, seolah mereka adalah bagian dari keluarga mension itu sendiri. Ketika Wahna akan mengatakan sesuatu, ia terdiam tiba-tiba, menggeser arah pandang ke kiri, ke arah barat laut, keningnya berkerut dengan alis mengunci. Sawan dan Gili saling bertukar pandang, tidak tahu apa yang terjadi. Ada apa, Tuan Muda? Tanya Sawan dengan bingung. Tanpa menoleh, Wahna berkata dengan nada kesal. Sialan, siapa yang berani mencari masalah? Paman Hidin dan pengawalnya terluka. Ketika Sawan hendak bertanya lagi, Wahna sudah menghilang dari pandangan, membuat Sawan dan Gili tercengang. Saling memandang kemudian, saling bertanya di saat berikutnya. Hilang. Gerakan Tuan Muda sangat cepat. Aku akan menyusulnya. Ujar Sawan, bergegas melompat ke udara, bergerak ke arah barat laut. Gili tidak mengatakan apapun. Tatapannya masih sama, melihat ke arah di mana Wahna menghilang sebelumnya. Pada waktu yang bersamaan, di rumah asuh Yang Lang, 50 orang pria tahap prajurit alam tingkat menengah dan tingkat tinggi sedang mengepung Paman Hidin dan 2 orang pengawalnya. Seorang pemuda dengan hidung masih diperban. Berdiri Jumawa tersenyum mengejek, berkata jijik ke arah Paman Hidin. Kamu hanya pelayan, tapi mampu memiliki pengawal tahap prajurit alam. Sungguh tidak disangka. Sika. Pemuda itu adalah Pindo Wade, sosok pemuda yang memukuli Paman Hidin di restoran timur sebelumnya. Kesialan yang dia alami di restoran itu, semua ditumpahkan kepada Paman Hidin. Semuanya gara-gara Paman Hidin. Pokoknya salah Paman Hidin, tidak ada yang lain. Meluapkan kemarahannya, Pindo Wade mengerahkan sepertiga pengawal keluarganya, mencari lokasi Paman Hidin. Menunjuk jari ke arah Paman Hidin, Pindo Wade menjatuhkan perintah. Kalian, bawa orang tua busuk itu padaku. Aku ingin mematahkan tangan dan kakinya. Tepat ketika suara itu jatuh, beberapa pengawal Pindo Wade tersungkur tiba-tiba, tergeletak di lantai tanah, bersimbah darah. Kepala dan badan sudah terpisah. Sepersekian detik berikutnya, dari arah selatan, sesosok keberadaan tak dikenal melesat cepat, berdiri di depan Paman Hidin, menebaskan pedang ke arah pengawal Pindo Wade yang mendekat. Dalam satu tarikan napas, 5 kepala jatuh menggelinding. Terlepas dari badan, darah muntah kencang, memerahkan halaman, menciptakan keheningan semua orang. Sosok itu masih berdiri di depan Paman Hidin, seorang pemuda, berbalut pakaian biru gelap, menggenggam sebilah pedang di tangan kanan, menatap tajam ke arah Pindo Wade. Dengan kesombongan yang tidak berkurang, Pindo Wade menunjuk jari, memekik marah. Siapa kamu? Berani sekali ikut campur urusan keluarga Wade. Kamu mencari mati. Ha! Tuan Muda. Sapa Paman Hidin, masih terlihat ada noda darah di ujung bibirnya. Wahna tidak mengatakan apapun, memberi pil pemulihan kepada 2 pengawal Paman Hidin, lalu kembali membalikan badan, menghadap ke arah Pindo Wade. Tiba-tiba, seorang pengawal Pindo Wade melesat, mengayunkan tinju, menyasar dada Wahna dengan kekuatan penuh. Hahaha, kamu pasti mati. Tidak mungkin menahan pukulan tahap Jenderal Alam. Hahaha. Tawa seorang pria terkuat terdengar. Sosok pengawal tahap Jenderal Alam tingkat kedua. Melihat Wahna bergeming, Paman Hidin dan 2 pengawalnya bereaksi, tetapi sudah terlambat. Bang! Suara benturan antara tinju dan dada Wahna terdengar cukup keras, diikuti nyaring suara tulang retak bergemetak. Klak! Air! Jeritan tragis terdengar melengking, tapi bukan Wahna berteriak.
melainkan pengawal yang mendaratkan tinjunya yang memekik nyaring. 4 tulang jari tangannya patah, 1 retak-retak, lengannya sedikit bengkok, membentuk sudut yang aneh. Wahna bergeming, pandangannya lurus ke arah Pindo Wei. Berdiri kokoh Mbak Bukit Baja, tidak terganggu sama sekali, pukulan barusan seolah kentut belaka. Semua orang melotot dengan tidak percaya. Rahang Pindo Wei jatuh, para pengawalnya menjatuhkan rahang. Beberapa orang bahkan menggosok mata berulang kali. Berharap apa mereka saksikan saat ini, hanyalah fata morgana di sore hari. Di tengah keterkejutan semua orang, Wahna mengambil kesempatan. Tidak akan menyia-nyiakan dan membiarkan. Melesat dan menembaskan pedang. Selain lengah karena terkejut, gerakan Wahna terlalu cepat, tidak dapat diikuti oleh mata. Tidak ada kesempatan untuk menghindar. Dalam waktu sangat singkat, hanya Pindo Wei seorang yang masih berdiri di tengah halaman. Dengan gemetar dan suara bergetar, Pindo Wei melangkah mundur tanpa sadar. Kamu membunuh. Semua pengawal keluarga Wei kamu bunuh. Kamu tidak akan dilepaskan oleh keluarga Wei. Tidak ada kesempatan bagi Pindo Wei untuk mengoceh. Kepalanya bercerai dari tubuh. Wahna melaju di hadapannya, memenggangnya seketika. Tepat pada saat ini, Sahwan mendarat di depan gerbang. Mematung di tempat, melihat banyak mayat bergelimpangan di tengah halaman. Baru saja Sahwan berpikir untuk segera menyingkirkan semua mayat sebelum ada yang melihat. Pria ini tertegun tanpa mengubah hadap. Wahna memusnahkan semua mayat dengan sangat cepat, hingga tidak ada jejak aura yang dapat dicatat. Tuan muda ini benar-benar tidak sederhana. Aku tidak mampu melihatnya lebih dalam, batin Sahwan, memandang Wahna penuh kekaguman sekaligus tanda tanya. Menghampiri Paman Hibin dan 2 pengawalnya, Wahna bertanya, apakah ada orang yang melihat para bajingan ini di sini sebelumnya? Tidak ada, Tuan Muda. Jawab salah seorang pengawal memastikan. Maafkan kami, Tuan Muda. Jumlah mereka terlalu banyak. Aku tidak memiliki kemampuan melawan semuanya. Sesal salah satu pengawal yang lain, menundukkan kepalanya. Wahna tersenyum. Bukan salah paman berdua. Ayo kita pergi dari sini. Tiba di dalam kompleks mension, Wahna dan yang lain kembali duduk di teras depan. Meraih pergelangan tangan Paman Hibin, Wahna menyalurkan energi kepada pria parubaya itu, memulihkan vitalitas maupun kerusakan fisik yang diderita. Melihat luka-luka Paman Hibin pulih dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata, semua orang yang hadir dibuat terpana. Tidak hanya luka luar, bahkan luka dalam yang dialami, sembuh secara perlahan hingga 100%. Paman Hibin menatap Wahna dalam diam. Setelah beberapa kali berkedip, dia tetap diam. Tidak mampu lagi menggambarkan sosok Wahna di dalam hatinya. Bukan hanya membantunya mengatasi kesulitan untuk anak-anak, tapi juga menyembuhkan luka dalamnya yang telah diderita sejak lama. Tidak hanya Paman Hibin yang terdiam dan terkejut. Para pengawal, Sahwan dan Gili, juga tercengang tanpa kata. Pemuda ini bukan hanya sopan dan baik hati, tapi juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat luar biasa. Masih belum cukup itu saja. Sekarang, mereka melihat sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang hanya mereka dengar dari para pendahulu. Tuan Muda memiliki elemen cahaya. Tanya Sahwan dengan suara lirih, dia adalah yang paling berpengetahuan di antara yang lain. Wahna tersenyum mengangguk. Kebetulan. Ulang serempak semua orang, saling bertukar pandang dengan tatapan aneh. Malam hari, Wahna membuat api unggun di halaman bagian tengah. Anak-anak duduk mengelilinginya, bercengkerama, tertawa riang penuh kegembiraan. Ketika api unggun telah menyala, daging panggang adalah ciri khas bagi Wahna. Aroma daging yang harum, ditambah sedapnya bumbu racikan sang ibu, tercium memenuhi halaman mension. Duduk di sudut halaman bersama Wahna dan yang lain, sambil sesekali menyeka air mata yang kembali mengalir, Rusli berkata dengan sedikit terisak. Tuan Muda, jujur, aku tidak mampu berkata lain lagi selain mengucapkan terima kasih. Semua ini terasa mimpi bagiku, dan jika memang benar ini mimpi, aku berharap tidak bangun lagi. Paman Hibin yang duduk di samping tidak berkomentar. Pandangan pria ini tidak beralih dari api unggun. Melihat anak-anak yang tertawa riang sambil menunggu matangnya daging panggang. Matanya berkaca-kaca, tatkala melihat sosok putranya dan beberapa anak laki-laki membolak-balikan daging di atas api. Paman Hibin tidak pernah membayangkan bahwa hari di mana dia bertemu dengan Wahna adalah hari yang membahagiakan bagi seluruh keluarganya. Hari di mana keluarga besarnya keluar dari masalah yang menghantui selama bertahun-tahun. Terutama uang sewa untuk tempat tinggal, yang suka tidak suka, harus mereka dapatkan setiap bulan. Tapi hari ini, mereka menjadi pemilik mension termewah dan termegah di kota distrik Ranyagi. Jangankan bermimpi, membayangkannya saja Paman Hibin tidak berani. Bab ke-95. Mendengar ucapan Bibi Rusmi, Wahna tersenyum. Dengan ramah menanggapi. Bibi, kalian berdua adalah orang luar biasa dibandingkan dengan pejabat tertinggi sekalipun, menurutku. Kenapa? Dengan segala kekurangan yang Paman dan Bibi alami, kalian berdua masih membantu anak-anak yang malang ini. Wahna mengembuskan napas panjang. Seakan ada kemarahan di dalam helaan itu. Bahkan aku melihatnya sendiri, agar bisa mendapat beberapa koin perak untuk makan anak-anak ini, Paman Hibin rela direndahkan orang lain. Aku yang kebetulan memiliki kemampuan untuk membantu, akan salah jika aku hanya berdiam diri dan menutup mata. Aku manusia. Bibi. Bukan monster. Bibi Rusmi menoleh ke kanan. Menatap Wahna di sisinya lekat-lekat, tidak mengatakan apapun, bibirnya benar-benar terkunci. Tapi sesaat berikutnya, wanita parubaya ini memeluk seketika, membenamkan wajahnya di bahu kiri Wahna, meredam tangisnya yang tak tertahan. Di sebelah, Lina terdiam sejak awal, memandang Wahna penuh makna dan tanya. Baginya, Wahna bukan hanya membantu, tapi membalikan nasib Paman Hibin sekeluarga. Lina bersyukur di benaknya, telah diberi kesempatan dipertemukan, bahkan memiliki hubungan baik dengannya, dengan seseorang yang rendah hati seperti Wahna. Namun di lain sisi, Lina juga bertanya-tanya. Pertanyaan yang sama di benak semua murid pelataran luar. Siapa Wahna sejatinya? Mengapa dia begitu kaya dan roa? Dan yang paling penting dari itu semua, mengapa para tetua akademi sangat menghormatinya? Apakah Wahna adalah anggota keluarga terkemuka? Atau dari keluarga pejabat tinggi kerajaan? Hingga kini,
Semua pertanyaan itu tetap menjadi sebuah pertanyaan. Tidak ada jawaban yang pasti. Wahna masih menjadi sosok yang misterius bagi Lina dan banyak orang. Paman Hidin yang duduk di sebelah kanan Wahna tiba-tiba bangkit dan berdiri, menghadap ke arah Wahna, membungkuk dalam-dalam. Tuan muda, aku bersumpah, aku akan selalu mengikuti perintah Tuan muda, sekalipun itu nyawa taruhannya. Duduklah, Paman. Pinta Wahna seraya meraih tangan Paman Hidin. Lalu berkata, Paman, mereka, anak-anak ini, sekarang adalah adik-adikku. Jeti, Paman dan Bibi juga seperti orang tuaku. Merawat mereka dengan baik, itu sama halnya dengan merawatku. Tuan muda, bagiku Tuan muda. Paman Hidin tidak melanjutkan kata-katanya. Pria ini memeluk Wahna begitu saja. Menangis sesenggukan, melepas isi hatinya yang tertahan. Wahna menarik napas, mengembuskannya dengan panjang. Menunjukkan kelegaan yang tidak terungkap, kelegaan yang tidak ternilai harganya. Tidak lama dalam menenangkan diri, gadis cilikku ini datang berlari menghampiri. Berdiri tepat di sisi Wahna, menunjuk jari ke arah api unggun. Kakak, apakah dagingnya sudah matang? Perutku tiba-tiba menjadi lapar lagi. Wahna dan semua tertawa kecil. Ekspresi Winnie yang memelas, justru tampak sangat lucu bagi yang melihat. Sambil menikmati daging panggang, Wahna bertanya banyak hal kepada Paman Hidin, Sahwan, dan Gili. Salah satunya tentang siapa itu keluarga Wade. Dari pembicaraan ringan itu, diketahui bahwa keluarga Wade adalah sebuah keluarga besar di dua distrik, distrik Nabrajem dan distrik Ranyagi. Salah satu anggota keluarga Wade menikah dengan seorang menteri kerajaan. Dan beberapa di antara anggota keluarga juga ada yang menjadi pejabat di kementerian. Dengan demikian, keluarga Wade memiliki status yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hubungan baik dengan pihak kerajaan tidak dapat dipungkiri adalah kekuatan bagi mereka dalam setiap tindakan. Selain itu, keluarga Wade juga memiliki hubungan erat dengan Akademi Surgawi, di mana salah satu anggota keluarganya merupakan seorang tetua dengan pengaruh besar. Menjelang tengah malam, semua anak tertidur pulas di beberapa kamar. Mereka tidak terbiasa tidur seorang diri, sehingga dalam satu kamar dihuni oleh 4 hingga 5 anak tidur bersamaan. Berbeda dengan Winnie, gadis cilik ini benar-benar tidak mau berpisah dengan kakak tercintanya. Kini terbaring lelap di kamar Wahna. Melihat wajah Winnie yang mungil dan lucu, Wahna tersenyum hangat. Ingatannya kembali pulang, terbayang wajah dua bocah perempuan di keluarga Rahmu. Sesaat kemudian, Wahna meletakkan formasi area pelindung di sekeliling Winnie, lalu menghilang dari kamarnya. Walau malam telah larut, jalanan utama kota distrik Ranyagi masih sangat ramai. Diterangi cahaya lampu area di sepanjang jalan, berbagai aktivitas perdagangan dan yang lain, menambah riuh malamnya kota. Dengan langkah kaki yang santai, Wahna menyusuri jalanan kota ke arah barat. Pendengarannya berkeliaran, menangkap setiap informasi lebih lanjut tentang di mana letak pasti kediaman keluarga Wade itu. Di kedua sisi jalan, ada begitu banyak pedagang kecil, serupa dengan pedagang kaki lima di bumi. Hanya saja, di dunia ini lebih tertib dan sangat bersih, plus tidak ada tukang parkirnya. Sampai di ujung jalan, Wahna berhenti pada pertigaan. Jalan utama terbagi dua arah, satu ke kiri, ke arah selatan, dan yang lain ke arah utara. Menoleh ke selatan, sebuah kedai teh terlihat di pinggir jalan sebelah kiri. Tepat di ujung pertigaan, Wahna menghampiri. Sembari menikmati secangkir teh panas dan makanan kecil, Wahna tetap mendengarkan percakapan setiap orang di sekitar. 2 jam yang lalu, keluarga Wade sedang sibuk mencari Tuan Muda Pindo Wade yang belum kembali sejak siang hari. Kata Tarbensi, salah seorang pria pengunjung kedai. Pria pengunjung kedai di sebelah, Lak Dais, menanggapi dengan nada kesal. Biar saja tidak kembali. Keluarga itu terlalu arogan. Sering bertindak sesuka hati. Hati-hati bicara. Pelankan suaramu. Kau tegur Tarbinsi, lantas memperingatkan. Mereka memiliki ratusan penjaga. Jika mereka mendengarmu, maka nasib buruk akan menimpamu. Lihat, beberapa orang masuk ke mension keluarga Wade. Kata pengunjung lain, menunjuk dengan pandangan matanya. Mengikuti arah pandang dari orang yang bicara terakhir, Wahna melihat 5 orang tahap prajurit alam tingkat menengah dan tingkat tinggi memasuki gerbang sebuah mension. Dari sudut pandang Wahna yang menghadap ke barat, letak mension itu berada di arah barat laut, sebelah barat dari jalan yang menuju ke utara, 500-an meter dari titik pertigaan jalan utama, menghadap ke arah timur. Mension itu tampak sedikit lebih kecil dari mension Paman Hidin. Namun karena adanya penambahan bangunan dan perluasan halaman, membuatnya seolah lebih besar, berdiri dengan 2 lantai. Hal ini terlihat jelas dari bentuk besi pengetuk pintu yang terletak pada pintu gerbang. Mension itu adalah mension tipe ketiga dari Rumah Dagang Jaya. Adik kecil, apakah kamu pertama kali ke kota distrik ini? Aku belum pernah melihatmu di sekitar sini sebelumnya. Tanya Vejekes dengan alis terangkat. Seorang pria parubaya, duduk di sebelah Wahna menikmati ubi bakar. Wahna menoleh, tersenyum mengangguk. Baru hari ini, Paman. Karena bosan, aku keluar untuk berjalan-jalan. Dengan memelankan suaranya, Vejekes memperingatkan. Hati-hati dengan keluarga Wade yang berada di mension itu. Mereka sering bertindak semena-mena. Jangan sampai memprovokasi mereka. Jika tidak, maka nasib sial yang hanya kita dapatkan, bahkan kematian. Wahna mengangkat alis kiri. Ada keluarga yang seperti itu. Apakah pejabat distrik tidak melakukan apapun? Vejekes mendesak. Aku dengar. Keluarga Wade mengandalkan anggota keluarga mereka yang menjadi pejabat di kementerian, termasuk juga di Akademi Surgawi. Baik pejabat distrik maupun pihak padepokan Buana Ranyagi, seringkali harus menelan pil pahit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Imbuh Vejekes, menghela napas panjang setelahnya. Wahna terdiam sejenak, kemudian berkata, mereka sangat kaya. Dengan begitu banyak pengawal, berapa banyak koin emas yang harus mereka keluarkan? Vejekes menanggapi, mereka memang kaya. Meskipun tidak ada yang jujur dalam berdagang, usaha keluarga Wade ada di mana-mana. Sebagian besar pengawal mereka berasal dari murid Akademi Surgawi dan perguruan segala jiwa. Lanjut Vejekes setelah menelan ubi bakar di mulutnya. Beberapa saat setelah berbincang, Wahna meninggalkan kedai teh.
berjalan kaki ke arah selatan, arah yang berlawanan dengan mansion keluarga Wade. Terpaut jarak 200-an meter dari kedai teh, Wahna belok ke kiri, masuk ke sebuah gang kecil di antara gedung pertokoan. Lihat kanan, lihat kiri, dan sekeliling, Wahna menghilang dari tempatnya. Kling! Muncul di atas atap salah satu gedung pertokoan, Wahna mengenakan topeng siluman. Mengubah penampilannya menjadi sosok yang serupa Pindo Wade. Meluruskan pandangannya ke barat laut, ke arah mansion keluarga Wade. Wahna mengamati area di sekitarnya. Hampir di sekeliling mansion itu, baik di dalam maupun di luar pagar, terdapat beberapa pohon tinggi berdaun lebat, terutama di sisi utara. Ada 4 bangunan di dalam komplek mansion. Gedung utama terletak paling timur, dekat dengan pintu gerbang, terdiri dari 2 lantai. Di belakang gedung utama, berdiri 3 bangunan berukuran sama. Bentuknya menyerupai aula tertutup, berderet dari timur ke barat. Ingin melihat lebih dekat dan memastikan, Wahna berpindah tempat. Berdiri di atas ketinggian salah satu pohon. Pohon yang tumbuh di luar pagar sisi utara mansion. Mengamati dan menelisik seluruh area, Wahna mengerahkan indera spiritual dan mengaktifkan teknik mata dewa. Terdeteksi puluhan orang tersebar di berbagai sudut bangunan dan halaman. Di dalam gedung utama, 3 orang wanita dewasa dan 1 orang gadis remaja berada di lantai atas, sepertinya mereka adalah anggota keluarga. Perhatian Wahna beralih pada 3 bangunan yang lain. Pandangannya lurus ke arah bangunan pertama. Bangunan yang terletak tepat di belakang gedung utama. Terdeteksi seorang pria parubaya tahap jenderal alam tingkat ke-8. Duduk bersila dengan mata terpejam. Sekilas, paras wajahnya mirip dengan sosok Pindo Wade. Beralih pada bangunan kedua, 20 orang pria tahap jenderal alam tingkat ke-3 hingga tingkat ke-5 sedang berkultivasi di dalamnya dengan sangat tenang. Dan di dalam bangunan terakhir, terdeteksi 50 orang pria tahap prajurit alam tingkat tinggi, pun dalam posisi meditasi. Bukankah paman tadi mengatakan pengawal keluarga ini ada ratusan? Kenapa ini hanya 170 orang? Pikir Wahna dengan alis kiri terangkat. Kembali fokus pada bangunan pertama, sekelip cahaya putih transparan berkilau ketika mata Wahna berkedip. Berdasarkan visi Wahna saat ini, terdapat 3 ruangan di dalam bangunan pertama itu. 1 ruang tamu, 1 ruang kerja, dan 1 lagi seperti ruang istirahat. Tapi ukurannya terlalu kecil untuk disebut ruang istirahat. Besarnya hanya seluas kamar mandi. Melihat adanya formasi area pertahanan di atas lantai ruangan kecil itu, Wahna mengerahkan teknik mata dewa sedemikian rupa, visinya berusaha menembus bagian bawahnya. Begitu visi berhasil, Wahna melihat sebuah ruangan yang cukup besar di bawah tanah. Seluruh dinding ruangan itu diselimuti formasi area pertahanan. Di ruangan bawah tanah itu, berbagai senjata tingkat fana hingga tingkat bumi kualitas rendah, tersusun rapi di sebuah rak kayu. Ratusan botol giok dengan pil berbagai fungsi, juga tertata api pada rak kayu yang berbeda. Termasuk dengan berbagai buku teknik keterampilan, tersusun di banyak rak lainnya sebuah perpustakaan. Dan yang membuat Wahna tiba-tiba tersenyum, tergeletak 10 peti kayu berukuran besar, berjejer dengan rapi di salah satu sisi ruangan bawah tanah itu. Kling! Wahna menghilang, muncul di ruangan bawah tanah. Hal pertama yang dilakukan, membuka ke 10 peti kayu. Tumpukan koin emas dan batu loh tingkat rendah, memenuhi 6 peti kayu besar. Setidaknya, terhitung kasar 10 miliar koin emas, dan 10 juta batu loh tingkat rendah. Sedangkan 4 peti kayu besar yang lain, penuh dengan berbagai jenis tanaman obat. Beberapa di antaranya tergolong cukup langka dan mahal, meski bagi Wahna, tidak satu pun yang langka atau berguna untuknya. Dengan lambaian tangan, semua benda berharga dan sumber daya di ruangan bawah tanah itu berpindah tempat ke ruang penyimpanan sistem. Ketika hendak menutup kembali peti kayu, Wahna mengerutkan kening, tampak deretan aksara tertulis jelas di balik tutup peti kayu. 1 peti kayu koin emas, bertuliskan pajak kepada kerajaan. 1 peti kayu lagi, tertulis Menteri Kesejahteraan. Dan 8 peti kayu yang tersisa, bertuliskan Akademi Surgawi. Sepertinya uang dan sumber daya ini akan disetorkan, pikir Wahna menerka, mengutuk di benak. Kalian benar-benar kaum keparat. Dengan menindas yang lain, harta begitu banyak justru untuk sebuah akademi dan seorang menteri. Sekarang, rasakan bagaimana menjadi miskin dalam semalam. Hahaha. Wahna tertawa di dalam hatinya. Menghilang kemudian. Kling! Wahna muncul di atas ketinggian pohon yang berada. Salah satu pohon yang tumbuh tinggi di belakang ketiga bangunan, tepatnya pada sisi utara komplek mansion. Perhatian dan pandangan Wahna fokus bangunan kedua, tempat yang dihuni para tahap jenderal alam. Dari visinya, bangunan itu terbagi menjadi 20 ruangan. Setiap ruangan dihuni oleh 1 orang, sedang duduk dalam posisi meditasi. Sika! Ini sedikit menyebalkan, gerutu Wahna di benak. Dengan kondisi yang terpisah seperti ini, ia harus beraksi secara beruntun, satu persatu melenyapkan ke-20 penghuni bangunan kedua itu. Memadatkan embun seukuran kelereng, Wahna menambahkan 3 unsur ke dalamnya. Menyuntikkan racun jiwa dan racun monster keledu, serta mengalirkan elemen ke-8. Dengan pikirannya dan sangat hati-hati, Wahna menggerakkan bola embun, melayang perlahan-lahan, masuk ke celah ventilasi dinding ruangan pertama, pecah dan menyebar, tepat di atas kepala 1 orang penghuni yang sedang duduk berkultivasi. Kling! Muncul di ruangan pertama itu, Wahna membentuk formasi array kedap suara secepat kilat. Tanpa menunggu lagi, ia menebas batang leher satu-satunya pria yang menghuni ruangan. Bahkan pria itu belum sempat membuka mata. Dia masih sibuk merasakan kekacauan energi di dalam tubuhnya. Melucuti dan memusnahkan mayat, Wahna kembali beraksi di ruangan kedua. Pun sama, setelah bola embun pecah, Wahna membentuk formasi array kedap suara, memenggal sasaran seketika. Demikian pula dengan ruangan ketiga, ruangan keempat, hingga ruangan yang ke-20, semua penghuni dianulir dari kehidupan nyata. Kling! Muncul kembali ke atas ketinggian pohon yang sama. Wahna tersenyum lebar mendengar notifikasi sistem. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Keahlian teknik formasi array telah naik tingkat. Level saat ini adalah 7/10. Dan tepat pada saat ini, 50-an orang pria memasuki gerbang mansion. Salah satu di antaranya bergegas ke bangunan pertama, melapor kepada seorang pria parubaya. Patriark,
Kami telah menyisir kota bagian timur dan bagian utara. Tapi kami tidak menemukan keberadaan Tuan Muda maupun para pengawalnya. Lapor Lok B dengan hormat. Seorang pria pimpinan pengawal. Pria Parubaya. Patriark keluarga Wade di Citranyagi, Tabu Joy Wade, mengerutkan kening dalam gumam kesal. Kemana anak ini pergi? Dia hanya minta izin untuk membawa 50 orang pengawal dan beberapa ratus ribu koin emas. Tapi tidak mengatakan tujuannya kemana. Menatap Lok B, Patriark Tabu Joy Wade bertanya. Apakah dia pergi ke rumah judi atau rumah malam? Kami sudah menggeledah rumah malam, tapi tidak menemukannya. Patriark, jawab Lok B, kemudian melanjutkan. Sedangkan rumah judi, kelompok ketiga sedang mencari ke sana. Sesaat kemudian, Patriark Tabu Joy Wade memasuki gedung 2 lantai. Sedangkan Lok B dan 50 orang pria berjalan ke arah belakang. Wahna beraksi, dirinya yang telah siap dengan bola embun berukuran besar, langsung memecahkannya di atas kerumunan, lalu menghilang dari tempatnya. Lok B dan para bawahannya tetap tidak menyadari bahwa udara yang mereka hirup saat ini telah terkontaminasi oleh sesuatu yang sulit dimengerti. Sampai pada sekian napas kemudian, 1, 2, 3 orang mulai merasakan keanehan. Ekspresi meringis mulai bermunculan, rasa mulas kian tak tertahankan. Aku ingin buang air. Perutku sakit sekali. Aku juga. Aduh, perutku. Aku buang air juga. Salah seorang pria berkomentar dengan ekspresi heran. Kalian ini aneh. Bukankah kalian seorang kultivator? Kenapa sibuk dengan buang air? Apakah energi di dalam tubuh kalian tidak bekerja lagi? Dasar bodoh. Baru saja pria itu mengejek, perutnya mulai terasa melilit. Berlari ke halaman belakang. Ah, aku juga ingin buang air. Aduh, apa yang kumakan hari ini? Kenapa begitu sakit? Dalam sekejap, Lok B dan 50 orang pria sibuk dengan perut mereka. Dan karena kamar mandi jumlahnya sangat terbatas, sebagian orang yang sudah tidak bisa menahan kebingungan dengan cairan kuning tidak jelas membasahi celana mereka, lengkap dengan aroma khas ala neraka.